friendsradio.id, radio streamingnya anak muda masa kini. Siapkan diri Anda. Siapkan jiwa raga Anda. Siapkan telinga Anda. Siapkan kaki dan tangan Anda. Anda akan memasuki Ghostroom. Tidak perlu takut. Selamat malam, friends. Selamat datang di acara terbaru friendsradio.id. Ini adalah perdana, yaitu Ghost Room. Dan gue Syukron Jamal yang akan memulai untuk membahas hal-hal mistis yang akan membahas seputar hal-hal gaib. Dan di studio gue gak sendiri. Gue sudah ditemani oleh dua rekan gue. Dia sudah lama untuk di dunia mistis. Dan kita langsung aja sapa dua orang ini. Ada Reza Rahasia. Malam Reza. Selamat malam, malam friends. Oke, dan juga ada Ali Al Imran. Selamat malam, malam friends. Oke, dan selamat datang di Friends Radio ya. Ya inilah kita. Dan asal kalian tahu juga, ini adalah bisa dibilang program pertama yang malam. Yang malam. Berarti ini salah satu program revolusioner ya. Revolusioner. Ya, dan kali ini friends, kita bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, kita bukan bertujuan untuk membicarakan hal-hal yang tabu atau semacamnya ya. Tapi kita ingin memberikan sebuah edukasi ya, karena walaupun di zaman modern seperti ini, tapi masih banyak orang yang membicarakan hal mistis. Justru banyak yang tidak tahu bahwa hal-hal seperti itu juga mempengaruhi keseharian. Betul ya Zay? Betul. Itu jadi friends, untuk program ini kenapa diadakan? Kita bertujuan yang pertama adalah untuk memberikan suatu sharing pengetahuan yang kita ketahui tentang dunia gaib, dunia alam yang berdampingan dengan kita, dunia manusia, yang seringkali apalagi di zaman sekarang orang-orang sudah sedikit melupakan, bahkan sudah tidak saling menghormati seperti itu. Dan ini tujuannya bukan untuk kita mempertakut manusia-manusia, dan untuk bukan untuk memuliakan kaum gaib, bukan, tapi hanya untuk semakin saling mengenal, saling menghormati. Kita berdampingan dan kita sepatutnya saling mengenal karena sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan gimana Li, kalau menurut lo sebenarnya di era sekarang nih ya, yang serba teknologi gitu ya, masih banyak gak sih orang-orang yang mempercayai gitu, atau masih melakukan hal-hal yang berbau mistis gitu ya, bisa dibilang kalau di itu syirik atau apa gitu? Kalau menurut gue di Indonesia sendiri memang masih ada atau masih banyak, karena memang tradisi dari turun-temurun dari dulu gitu. Nggak semua tradisi itu negatif, tapi maksudnya ada beberapa yang mungkin diplesetkan kayak seperti itu. Ada cerita-cerita rakyat yang mungkin terplesetkan, menjadinya kesannya jadinya negatif seperti itu. Dan sampai sekarang masih ada yang melakukan hal-hal seperti itu kayak gitu. Jadi memang sampai zaman yang teknologi berkembang seperti ini, menurut gue masih banyak yang istilahnya bermain dengan hal-hal gaib yang negatif misalnya, karena kan memang ya sudah
pekerjaan mereka. Jadi mereka itu masih akan tetap ada ya, Jak, walaupun kelihatan oleh sekeliling kita sudah tidak seperti dulu yang terang-terangan orang melakukan hal-hal goib gitu ya, hal-hal mistis yang di luar nalar kita gitu ya. Tapi zaman-zaman kayak sekarang juga masih ada, cuma apa yang membedakannya sama dulu sih, Jak? Justru kalau untuk di zaman sekarang, ini kan kita sekarang berada pada zaman atau era perang persepsi dan opini. Zaman modern, teknologi, justru di zaman seperti ini, klinik, mistis, itu akan semakin bisa tersembunyikan. Sebenarnya ada, banyak pelakunya. Seperti hal-hal gaib, orang sudah menjadi rahasia umum yang disembunyikan sebenarnya, karena dengan alasan modernisasi hal seperti itu tidak ada, padahal mereka melakukan seperti misalnya dalam dunia entertainment pasti ada, terus juga dalam politik ada, dunia politik ada yang kita kenal, ada dukun politik, dukun artis segala macam yang sekarang mencuatkan, sedang heboh-hebohnya fenomena supranatural, guru spiritual segala macam. Dan ini sebelumnya Friends juga masih ada yang belum kenal lebih dekat, belum tahu seperti apa, misalnya seorang Reza, seorang Ali. Sini gue sedikit memperkenalkan diri gue, dan di sini gue bukan untuk menyombongkan kemampuan atau menonjolkan pengetahuan diri ya, tapi ini untuk sharing aja. Kenapa gue bisa memberikan dan memberikan pengetahuan soal hal gaib? Ini berawal dari usia gue 2,5 tahun, yang dimana waktu itu gue pernah mengalami mati suri. Dari saat itu beranjak dewasa 5 tahun seterusnya, gue menganggap ini adalah sebuah gift, pemberian yang harus gue manfaatkan untuk kebaikan, untuk bermanfaat. Begitu. Jadi benar-benar bisa dikatakan kita mengadakan siaran program baru di Friends Radio bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru ingin memberikan edukasi ya. Betul. Atau memberikan, bisa dibilang apa ya? Ya minimal pengetahuan atau klarifikasi. Klarifikasi ya. Bisa betul. Juga untuk ya namanya manusia, apalagi lo dibilang siapa tahu orang mempunyai gift masing-masing gitu ya, pemberian Tuhan, tapi dengan itu juga bisa menjadi saling membantu. Siapa tahu friends yang lagi mendengarkan mungkin bisa sharing sama kita ya, cerita-cerita. Bukannya kita mengangkat hal-hal mistis gaib lagi kehidupan, tapi justru kita ingin mengklarifikasi atau sekedar sharing aja ya. Betul. Jadi benar-benar dibuka buat friends yang mau ikutan gabung sama kita di sini. Langsung aja mention follow Twitternya di @friendsradioid, mention di situ ya. Kita akan membahas hal-hal, silakan yang mau tanya atau yang mau sharing sama kita ya. Betul. Bisa untuk episode pertama ini perdana kita akan mengangkat tema Khodam. Baik. Jadi jangan kemana-mana friends, silakan ikutan bareng kita di sini, dan boleh juga absen ya yang sedang lagi mendengarkan di mana. Silakan absen di @friendsradioid. Nanti kita akan balik lagi. Baiklah, kita teruskan lagi obrolan kita, masih di Ghost Room, dan kita akan memperkenalkan satu penyiar juga yang bakal nemenin gue di acara Ghost Room setiap malam Sabtu. Setiap Jumat malamnya Ghost Room akan ditemani gue, Skron Jamal, dan juga gue persilakan orang ini untuk berbicara. Abdul, Pak, aduh. Apa sih? Enggak Pak, tadi Pak di depan. Kenapa? Gelap. Terus? Iya. Lo ngerasain sesuatu gitu? Iya Pak, dingin. Parah Pak. Mata kayaknya merah banget Pak, lo situ. Hubungannya sama gelap? Mata debu merah? banyak Pak. Oh, oke. Tapi emang kalau malam tuh debu tuh suka nggak kelihatan. Iya. Bener Pak. Baik Za, kita balik lagi. Dan tadi Reza tuh bilang tema kita malam ini tuh adalah Khodam. Nih Khodam datang lagi.
Aduh. Lu bawa apaan sih dari luar tuh? Banyak pak, gue lewatin berbagai kali tadi pak. Parah lah pokoknya. Jadi nggak fokus ya dia. Betul pak. Karena gue nggak tahu tadi pembukanya apa sebenarnya sih. Distract. Kita coba fokus aja. Oke. Baik, friends, masih ditunggu yang mau bergabung di Twitter. Boleh langsung aja follow Twitternya Friends Radio di @friendsradioid dan mention di situ, kita sharing bareng soal hal Kodam mistis, terutama kodam. Iya. Sambil menunggu interaksi dari Ya. friends semua yang mau mention, Ya. sebelumnya gua sedikit informasikan dulu, sharing dulu mengenai kodam ini ya. Mungkin bagi beberapa orang istilah kodam ini sudah merupakan satu hal yang sering dengar. Ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang kodam apa sih? Pernah Kayak dengar tapi apa sih gitu? nggak tahu penjelasannya gitu. Betul. kita akan membahas tuntas. Jadi buat friends yang mau bertanya sama kita seputar kodam ataupun yang ingin sharing, mungkin juga ada friends yang lebih tahu dibanding kita gitu. Betul. Ya. Kita akan mempersilakan untuk ikut sharing di sini ya. Tapi yang sejenis kodam ini tuh kayak apa sih, Za? Yang pastinya supaya gampangnya orang ngerti tentang kodam ini. Sebelum gua jelaskan detailnya, untuk kodam ini secara artian harfiah ini, kodam ini adalah satu sosok makhluk gaib, bisa berupa jin, bisa berupa malaikat, di mana ini bisa yang umumnya dipercayai bisa membantu mendampingi manusia dalam menjalani kehidupan begitu. Tapi tetap ya, bahwa segala sesuatunya tetap kita bersumber kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kodam ini jenisnya banyak macam-macam, bisa dari jenis kodam dari kodam leluhur, kodam jin itu bisa kodam leluhur, kodam korin, ada juga dari kodam benda pusaka, ada juga bisa dari kodam isian ilmu. Jenis kodam jin, ada juga jenis kodam malaikat. Jenis yang banyak dipakai itu biasanya jenis kodam dari jenis jin. Jadi kodam jin ini macam-macam kodamnya. Kalau kodam yang pada diri manusia selalu ada, kodam pendamping itu disebutnya korin. Kodam pendamping yang korin Itu ada. setiap di diri manusia selalu ada itu ya. Betul. Pasti ada ya. Pasti ada itu kalau secara mata kosongnya terlihat itu seperti kalau kita manusia lahir pasti dengan ari-ari. Nah, si kodam korin ini itu ibaratnya seperti jiwa atau nafas ruhnya si ari-ari tersebut. Jadi kalau wujudnya seperti apa, biasanya kodam korin ini serupa persis seperti orang yang dia dampingi. Istilahnya kayak kembaran kita gitu ya. Kembaran, betul. Jadi ketika misalnya pernah ada fenomena ada orang meninggal tapi bisa ketemu lagi, itu kecenderungan besar korin. Begitu. Ada juga kodam dari leluhur yang dititiskan. Gimana tuh Kodam contohnya? leluhur itu contoh misalnya seperti ada seseorang yang keturunan dari kerajaan mana. Terus Nah, itu biasanya setiap kodam itu memilih keturunannya, keturunan dari si kerajaan tersebut. berarti dipilih dulu ya, nggak Dipilih. langsung. Tidak semua keturunan dihinggapi atau didampingi kodam leluhur. Jadi nggak semua ya berarti. Berarti istilahnya kodamnya seleksi dulu ya, mana yang mau ditemenin dulu ya. Ya. Dia memilih mana yang lebih cocok, mana yang lebih layak. Seperti itu. Beda lagi dengan kodam ilmu. Kodam ilmu Apa tuh bedanya? Kalau kodam ilmu itu ketika ada seseorang yang dia ngilmu, misalnya dia puasa, tirakat, atau zaman sekarang suka banyak di majalah-majalah misteri, bisa kebal, bisa apa segala macam, maharan sekian. Nah, kodam-kodam seperti itu disebut kodam ilmu. Oh, berarti yang kebal itu juga termasuk karena kodam. Karena kodam, pengaruh kodam, itu perantaranya. gimana sih, maksudnya dia bisa 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 mengeluarkan ilmu itu untuk orang, untuk tuannya gitu ya, bisa dibilang. Ya, Nah itu gimana sih kok dengan
dengan bayar atau ilmu tersebut tuh yang dicari ya pasti ya, bukan turunan. Itu gimana dia bisa melindungi atau sesuai dengan keinginan si tuannya itu. Akhirnya bisa gue misalkan pengen kebal gitu, gue pengen lancar usahanya dan gue pengen yang lain. Padahal kan biasanya kalau kayak gitu apa beda-beda kodamnya atau gimana sih? Jenisnya atau gimana tuh? Yang ngebedain ya kayak misalkan untuk kebal ini beda atau memang sama tapi amalannya yang beda tuh. Nah, kodam ini kan kalau kodam jin rata-rata itu sesuai dengan perjanjian awal sih, ibaratnya kalau dia belajar dari guru atau dari dukun, makanya amalannya juga beda-beda. Nah, setiap amalan itu satu kodam. Dan sebenarnya jika kodam ilmu yang dia pelajarin, sebenarnya itu adalah satu izin masuk kodam itu ke dirinya sendiri, ke diri orang yang ilmu itu tersebut. Itu kenapa dia ketika mengamalkan sesuatu, misalnya ada doa apa disebutin langsung kebal misalnya seperti itu. Itu seperti halnya seperti dia manggil. Sama seperti kita, contoh simpelnya adalah kita pakai baju. Ketika kita pakai baju jas hujan, kita pasti nggak kehujanan. Sama seperti itu. Nah, ibaratnya si jin kodam ilmu ini sama seperti baju yang kita pakai sebenarnya. Sama halnya seperti itu. Ada juga tipe jin kodam yang kodam ini dia berpendar, artinya dia berkeliaran di mana-mana dan dia menghinggapi atau menemani seseorang berdasarkan rasa suka jin tersebut pada orang tersebut. Berarti itu tanpa dibayar ya, tanpa dibeli gitu. Tanpa dibeli, tanpa disuruh. Misalnya ada orang yang ibadahnya bagus, dia mendekati, atau juga ada kodam yang ikut ke dia negatif karena dia suka sama karakter orang itu. Itu macam-macam. Ada juga kodam yang jenisnya di benda-benda pusaka. Oh iya. Gitu, seperti misalnya di keris, batu cincin, apapun itu. Berarti dia dari ritual-ritualnya sendiri beda-beda ya kalau yang nah kalau yang kemarin kan kita baru aja kayak apa namanya ngelewatin satu suro. Ya. Nah itu kan banyak yang katanya cuci benda keramat ya di malam satu suro itu. Nah itu apa sih Zak yang mereka lakukan sebenarnya? Sebenarnya sih, tapi ini walau halam ya, friends. Ini gue cuma share apa yang gue ketahui. Kalau memang salah bisa dikoreksi, sharing langsung ke sini. Yang gue ketahui adalah ketika seseorang melakukan misalnya ritual memandikan benda pusaka atau apapun itu ya, kayak misalnya memberikan sesajen segala macam, itu seperti ibaratnya kalau secara kasar ya, seperti memperpanjang kontrak. Oh jadi ya perpanjang kontrak setiap satu. Betul, masih mengakui bahwa kita masih ada keterikatan, kita masih menghormati, kita masih berhubungan atau masih membutuhkan manusia gitu ya? Dan secara lebihnya kita seperti silaturahmi, masih bersilaturahmi seperti itu. Dan hal itu biasanya bisa turut menambah energi, memperkuat energi pusaka tersebut. Gitu, karena itu salah satu juga tahan makanan untuk si kodam tersebut. Ketika kita mengistimewakan benda tersebut, maka otomatis hal itu juga memperkuat energi dari kodam tersebut. Gitu. Nah terus nih Jak, kira-kira kalau banyak yang bilang kan kalau setan itu banyak jenisnya, ada kayak pocong, kuntilanak. Ini kodam ini juga ada berbagai jenis atau emang cuma satu jenis saja? Kodam ini sebenarnya kalau dibilang jenis cuma ada dua jenis. Apa tuh? Kodam jin dan kodam malaikat. Gitu. Nah jin ini terbagi-bagi dari jin kodam leluhur yang tadi itu yang disampaikan. Itu masuk ke jin? Itu jin semuanya, jenis jin seperti itu. Barusan ada yang minta apa tuh? Lampunya matiin kayak tadi, enak katanya. Lampunya matiin kayak tadi, matiin semuanya. Di luar komputer juga. Iya, kenapa katanya? Nggak kayak tadi enak kayak gitu. Tapi kita nggak kelihatan nanti. Iya, tapi kita gelap ya. Tapi lampu komputer nyala nggak apa-apa kan? Ya, kan nggak bisa ngetik kalau nggak apa-apa. Kirain dia juga mau dimatiin, bener-bener matiin gimana Pak? Ya, terus gimana cara ngawin lagunya? Ya gimana? Minta matiin nggak? Segini aja cukup, udah segini cukup ya. Nanti kalau memang situasinya kita lihat sih ke depannya gimana, maksudnya kalau memang ya silakan ditunggu lagi buat friends yang mau ikutan gabung sama kita, follow twitternya di @friendsradio, boleh absen yang sedang mendengarkan ya, Angela Putri
Selamat malam. Terus juga ada Bang Zai. Selamat malam. Halo, malam Angela, Bang Zai. Oh iya, gue pengen nanya lagi nih, Jak. Terus apakah satu orang manusia nih misalkan cuma bisa memiliki satu kodam atau ada batas maksimalnya? Kalau untuk batas maksimal sih nggak ada. Nggak ada batas maksimal. Nggak ada batas maksimal. Oleh karena itu ketika orang yang kebanyakan kodam dan dia tidak bisa mengkontrol atau mengcover dirinya, malah si jiwanya itu dia nggak ada dan dikuasai kodam tersebut. Oh, istilah yang ngetrennya itu nggak kuat ilmunya gitu ya? Nggak kuat. Nggak kuat gitu ya? Nggak kuat ilmunya. Kalau orang sudah bilang kayak nggak ketakan lah kayak gitu. Dia nggak bisa megang. Akhirnya dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar batas. Contohnya yang sedang hits sekarang ya, yang sedang naik ya. Hal seperti itu kayak ya kita sebut aja karena udah tahu Gatot Brajamus di Dimas Kanjeng gitu. Kalau menurut pengakuan di berita kan bahwa Gatot Brajamus ini dia ketika melakukan hal seperti itu katanya itu atas perintah dari jin dan malaikat seperti itu. Disuruh, dia yang disuruh gitu. Seperti itu. Dan Dimas Kanjeng juga seperti itu, ketika dia bisa menggandakan uang dia harus butuh waktu setahun karena jin tersebut mengeluarkan energi setahun untuk mengumpulkan untuk menghadirkan uang tersebut nyata seperti itu. Nah hal seperti itu sebenarnya fenomena itu sebenarnya kalau dibilang ada tapi tidak semua nyata. Ada tapi tidak semua nyata. Nah kalau misalkan dia sampai bilang itu mah perbuatan apa? Jin Ya, disuruh sampai jin. malaikat gitu tadi. Nah itu sebenarnya itu tipu muslihat ataukah memang benar Disuruh gitu. disuruh atau memang dia sama sekali nggak tahu atau cuma dia tahu tapi berbohong sih Nek. Karena ada juga yang sebenarnya dia tahu tapi dia berbohong gitu. Ada juga yang memang dia nggak tahu bahwa dia udah ditipu gitu kan, karena lo pernah bilang bahwa mereka itu selalu bisa mengaku apapun betul. gitu. Ini dia friends yang paling gua tekankan bahwa kaum jin ini di antara jin-jin ini sama seperti manusia. Dia ada yang beragama, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang jahat. Nah, dan di antara ada juga yang mereka jin ini adalah pasukan-pasukan iblis. Nah, jin-jinnya pasukan iblis ini memang tugasnya untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan dan menyesalkan manusia sebanyak-banyaknya harus ikut ke neraka bersama mereka. Nah, ketika orang-orang tersebut yang sudah dikuasai kodam jin yang pasukan iblis, kecenderungan mereka ini yang tertipu daya. Oh, yang mungkin yang kayak yang lu bilang tadi, yang kayak ada kodam ngikutin karena disuka, karena karakter negatif gitu. Nah, ketika dia udah bisa mengkontrol dari apa yang dia lakukan itu, sebenarnya bisa terjadi bahwa itu atas sugesti, atas arahan atau atas direct jin tersebut awalnya. Tapi setelah lama kelamaan, karena sebenarnya dalam diri manusia itu mengalir setan-setan dalam darahnya. Ketika orang itu sudah melakukan hal tersebut, sebenarnya dia sendiri yang melakukan itu dengan bersembunyi di balik kata, oh ini kena kodam. Padahal sebetulnya bisa terjadi itu enggak. Bisa bersembunyi di balik itu. Dan kalau untuk kodam malaikat sendiri, kodam malaikat itu sangat jarang orang bisa menguasai, bisa didampingi sama malaikat. Dan kalau sudah didampingi, maka itu akan arahnya arah yang hal-hal yang bagus, hal-hal positif, lebih mendekatkan daripada Tuhan, bukan hal-hal sebaliknya. Oke, jadi tergantung gimana cara melihat sudut pandangnya dan bagaimana bisa menggunakannya yang buat kebaikan gitu. Berarti balik lagi ke manusianya gitu ya, untuk dia memiliki kodam atau biarin Reja biasanya kalau gitu kan lagi ngomong Kron. Kita ngomong aja berdua udah. Apa telepon-teleponan friends mungkin yang belum tahu gitu ya. Di studio memang lampu kita matikan, terus tadi gua ada yang minta takut, dimatiin gitu. Iya, gua takut teriak lagi dia dulu dia teriak-teriak. Nah, ini ada satu kodam yang dia menyerupai dirinya sebagai yang tadi kita sebut itu. Apa tuh? Agatot. Oh, kodamnya Agatot. Dia ngomong karena Agatotnya di penjara dia kesini gitu. Dia menyerupai wajahnya Agatot. Oh gitu. Kenapa dia nggak senang kah? Ya, dia nggak senang itu dibahas. Dan dia Lu sih Ja. Lu Ja ngajak-ngajak kita lagi ya.
Nggak apa-apa, justru kenapa gua sangat tapi, berharap program ini ada, karena tujuannya adalah bukan untuk mengarah orang kepada klinik. Iya, Justru iya. gue pengennya ini adalah untuk mengarahkan orang pengetahuan, Iya. semakin cerdas, semakin tahu dan semakin dekat kepada Tuhan. Iya, Amin. Dan memang tahu apa namanya baik buruknya gitu ya. Seperti itu. Positif, Dan tahu yang negatifnya. dan ya maksudnya ya memang seperti Reza bilang belum tentu benar, tapi setidaknya Ya. informasi ini mungkin bisa jadi apa namanya Pertimbangan kalian. pertimbangan atau juga Betul. menjadi awal mula mencari tahu Ya, bahan informasi awal bahan ya. informasi awal untuk lebih mencari tahu, karena akhir-akhir ini kan banyak banget yang tadi tuh ya kasus-kasus yang lagi ngetren sekarang. Kenapa aja? Jangan teriak ya. Jangan teriak. Gak apa-apa sih di sini mah. Enggak apa-apa. Nah, Enggak, tetep aja kuping gue yang budek. Kaget, Gua- Pak, kaget. gua ini pakai headset. Oh, iya iya. Jadi memang friends biasanya ketika kita sedang bahas-bahas, Seperti ini. aduh kaget gue. Li, gimana Li? Tadi Ali juga Iya. Ngontrol biar nggak kena. ya tubuhnya. Nah, jadi gimana, Kron, kalau kita break sejenak Oh, baik. sebelum ada teriakan-teriakan yang mengganggu telinga kita di sini? Siap. Oke, jadi sekali lagi, friends, Eh, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, gua kaget. Kan udah disuruh, Ya, Kron. Pak, ya Pak. Disuruh, Kron. Ya Pak. Ya friends, jangan kemana-mana di kan. Siapkan diri Anda. Siapkan jiwa raga Anda. Siapkan telinga Anda. Siapkan kaki dan tangan Anda. Anda akan memasuki Ghost Room. Tidak perlu takut. Masih di friendradio.id. Radio streamingnya anak muda masa kini dan masih dalam program Ghost Room. Iya. Dan masih dalam pembahasan kita seputar kodam. Tadi lu kenapa aja sampai ketawa sebegitu besarnya gitu ya? Ya, itu gue cuma memanifestasikan apa yang gue lihat sosok tersebut. Dia tertawa seperti itu. Itu sosoknya siapa? Apa yang tadi lu bilang kodamnya Gatot? Tapi itu walau-walam ya, Hmm. benar atau tidaknya. Tapi dia ini pas gue lihat Menyerupai. sosoknya seperti itu. Hmm. Gitu, dengan memberikan wajah yang seperti itu, tubuhnya yang sangat besar, tinggi Hmm. besar. Gitu. Nah kalau sekarang yang gue lihat beda lagi nih. Sekarang dia sosoknya, wajahnya tuh merah, Merah. dagunya panjang, tanduknya hitam gitu melingkar. Dari Melingkar. jidat, dari jidat itu set melingkar ke atas, Minggir Katsua ya. melingkar ke atas. Dagunya sepanjang apa tuh? Sampai mana? Perut apa dada atau Ini tutupin leher. nutupin leher? Ya, sekali lagi buat fans semua yang mau bertanya seputar kodam atau seputar yang lainnya, bisa langsung mention aja ke Twitter kita di @friendsradio.id. Enggak, nggak pakai. @friendsradio.id. Ya. Atau bisa SMS atau WhatsApp mana, Bro? Langsung aja yang mau telepon langsung atau SMS. Mau telepon juga bisa ya? Ya, di 0853 9666 1948. Ya, gue ulang 0853 9666 1948. Iya, masih kita tunggu buat yang ingin berpartisipasi atau ingin menambahkan bahwa mungkin buat kamu semua yang lagi dengerin kayak ini kayaknya Reza ada yang kurang nih informasinya, bisa tambahkan langsung Kita ya. punya pengalaman sendiri soal kodam. Itu tadi yang gue sampaikan bahwa kodam itu kan macam-macam ya. Ada dari kodam benda pusaka, kodam leluhur. Ada juga kodam yang memang dia kodamnya yang beredar tadi. Nyari orang, nyari manusia yang untuk dia dampingi. Kan berarti gue jadi ada timbul pertanyaan nih, Jo. Lalu itu apa bedanya kodam dengan setan? Kan kalau ada kodam yang ngider gitu, Ya. keliling gitu. Nah itu apa bedanya dengan setan? Jadi- Kalau setan sebenarnya setan itu adalah wujudnya sifat sebenarnya. Dalam diri manusia dia itu bercampur dengan urat nadi, dengan darah manusia. Gitu jin yang bercampur dengan urat darah. Tapi kalau
kodam. Kodam itu dia jin yang tidak menyatu dengan manusia, Lebih ke makhluk gitu. lebih ke makhluk. Jadi dia ada bersama kita, berbarengan sama kita, gitu. Ada yang dia terbang di langit, ada juga yang dia di darat, ada juga yang di air. Seperti itu. Nah, Li, lu kan nah Ali ini ya friends, jadi bisa dibilang di Ghost Room ini adalah sebagai Terminal katanya. terminal atau mediator kita ya. Yang karena Ali ini Seorang dancer. Nah, Pak, pusing, Pak. apa iya gua Pusing. kepala gua deh. Distract ya? Hah? Iya. Serius dari tadi gue dia mau ngomong bingung. Yang tadi kan? Hmm. Sisa yang Sisa tadi yang itu. tadi, ya. Heeh. Jadi memang tadi itu sebelum kita siaran, mungkin sebelum rame seperti ini, gua Reza dan salah satu dua lah, ada 2 kru dari Friends Radio yang serang parah. Oh, serang parah. Itu Diserang jam, parah. jam berapa tuh? Jam berapa tadi? Jam Setengah 9. 9. Efek sampai jam segini, Pak. 8, 9. Iya, dari jam 8:30 benar-benar sampai salah satu, ini boleh diomongin? Boleh, nggak apa-apa. Iya, maksudnya salah satu yang menunggu sini, Penunggu sini. Oke. lewat salah satu kru kita bilang bahwa kenapa nggak jam 11 gitu. Oh, dia maunya jam 11. Nunggu saya mungkin, Pak ya? Enggak. Oh, enggak. Kirain nunggu saya, Nungguin Pak. lu. Ada. Biar ngobrol gitu, Pak. Ya, jadi gimana? Apa Karena memang salah satu dari kru kita juga bisa dibilang mempunyai Ada kodam leluhur yang mengikuti. mendampingi, ikut dia gitu. dan benar-benar tadi energinya lumayan gitu. Ya. Lumayan banget, jadi serangannya tadi untungnya gitu. Makanya gue nggak mau terlalu ini karena takut kondisi dia drop lagi kayak tadi gitu ya, dan menyulitkan kita gitu. Karena Tapi kenapa dia minta jam 11, Pak? nggak tahu, yang penemu sini cuma bilang gitu aja. Kenapa nggak jam 11 gitu? Ya mungkin kalau jam 11 kan ibaratnya kalau secara malam kan lebih malam kan. Misalnya gerbangnya belum ada kebuka. Ya, karena kalau secara kalau istilah keren itu Stargate, ya kan? Ini ada pintu gerbang juga gaib itu biasa terbuka itu antara pukul 11-12 gitu. Berarti sekarang jam berapa, Pak? Jam 11. Berarti secara nggak langsung udah mulai banyak, Pak ya sekarang ya. Gimana aja? Gimana Gitu, Ali mungkin yang Gimana, biasa menerima energi seperti itu? Udah lumayan banyak sih memang. Dan kebetulan juga karena ini mungkin lokasinya kan di deket kali ya. Dan di sini juga ada kali yang gede tuh di BKT di Buaran. Dekat banjir Kanal Timur ya. Iya. Dan memang di sini di lokasi ini lumayan kenceng sebenarnya. Tapi karena memang di sini lagi rada rame, jadi maksudnya orang-orang di sini rada rame, jadi mereka nggak terlalu gimana-gimana. Tapi memang beberapa dari mereka memang udah Siap. connect ya. Ya. Udah connect ke gua dan Emang bertanya, emang apa hubungannya antara banyak manusia juga sama enggak gitu? Energi, Pak. Oh, jadi energi kita lebih Ya, kuat daripada jadi mereka. ibaratnya energi yang hadir baik yang astral sama yang manusia ini energinya tuh jadi ibaratnya kalau persentase dari misalnya 7-60 kayak gitu. 50-50 seimbang set gitu. Oh gitu. Berarti Iya. misalkan manusianya 70%, makhluk yang lainnya itu 30% gitu. Kayak ya. gitu. Tapi kalau misalnya bisa jadi kalau kita 40 jadi bawahnya 60. Berarti nggak menutup kemungkinan juga, Pak ya, nanti malam bakal karena makin malam makin tengah malam mereka makin bertambah besar juga bisa ya, walaupun Bisa. nggak banyak ya. Bisa. Menurunnya juga stamina manusia-manusia yang ada. Gitu. Gitu. Dan ini gue juga sangat-sangat bagus sih. Jadi teman-teman kru Friends Radio yang di sini, dia mungkin fokus nggak terlalu fokus mendengarkan juga ada bagusnya juga. Mereka jadi sambil nggak berkegiatan, terbawa gitu ya? ya. Jadi mereka nggak tersugesti, Oh, nggak tersugesti. nggak tersugesti. Oh, off air ya? Seperti itu. Ya, jadi nggak tersugesti. Karena kalau udah tersugesti biasanya alam bawah sadar mereka kebawa juga. Nah, ketika mereka udah menyentuh alam bawah sadar, maka si persentase makhluk gaib itu energinya akan meningkat. Dan akan lebih mungkin yang namanya lebih dirasuki akan lebih mudah gitu Jaya. Ya, Oke. gitu. Oh, berarti ini peringatan nih buat para fans Iya. Friends Radio Crew nih. Kru Friends Radio. Kenapa? Kenapa? Sorry. Bolak-balik gue jadi. Kenapa? Jadi bagusnya kru ini Pak walaupun kita rame kan ini kan, jadi mereka nggak tersuges nggak mendengarkan secara fokus serius nggak tersuges. Jadi mereka beraktivitas tapi dengar gitu kan. Karena kalau memang fokus konsentrasi dan
ibaratnya nggak ada aktivitas lain, akan tanpa sadar akan tersugesti. Karena alam bawah sadar lemah. Alam bawah sadar lemah ke bawah, dan energinya akan berganti energi yang astral lebih kuat. Begitu. Ini saya lagi tubrukan tuh. Mali nih. Lagi tubrukan. Nah, tapi kalau gua mau nanya, menurut lu makhluk-makhluk yang ada di sini gitu selain manusia ya? Ya. Itu memiliki energi, kan dari lu bilang kodam itu ada yang malaikat, ada yang jin. Berarti kan gua menarik kesimpulan bahwa ada 2 sifat kodam gitu kan, ada positif dan negatif. Ya. Biar lebih enak universalnya gitu ya. Berarti ini yang lagi datang ke sini banyakan mana porsinya? Nah, ini lagi kayak ibaratnya kalau desak-desakan tuh lagi desak-desakan dulu. Desak-desakan gimana? Jadi misalnya ada yang positif, ada yang negatif, desak-desakan, saling memperkuat siapa yang masuk duluan. Yang ingin berbicara gitu Ya, kayak misalnya seperti kita di jam-jam sibuk, jam pulang kantor, masuk Transjakarta gitu kan. Siapa yang duluan masuk nih? Yang positif atau yang negatif? Ini masih desak-desakan, masih kecet-kecetan gitu. Gitu ya. Ini sekali lagi ya buat friend semuanya yang ingin bertanya bisa langsung mention ke Twitter kita. Betul. Ya. Dan nanti juga kita ada segmen baca diri ya. Baca diri. Ada buat fans radio yang pengen dibaca dirinya, baik itu karakternya, baik apakah dalam dirinya ada kodam atau tidak, atau seperti apa, atau mungkin merasa gua kayaknya ada yang jahil nih, gaib atau segala macam. Dia ngikutin gitu ya. Ya, bisa kirim fotonya langsung ya. Iya. Gitu. Dikirim dari sekarang juga boleh. Boleh. Nanti kita bacain. Kau kirim aja foto kalian ke Twitter kita di @friendradioid. Ya. Ya. Secepatnya ntar kita bakal baca mungkin yang duluan ya, yang duluan masuk. Nah, yang tadi gesekan sama Ali itu apa, Za? Ali sebenarnya dari tadi berusaha ngontrol, berusaha nyuekin sebenarnya, nyuekin energi yang datang. Karena kalau gue bilang sih, Ali udah mulai kayak mengontrol dirinya bahwa dia memilih siapa yang boleh masuk atau enggak. Karena yang pertama kan kita ini baru perdana juga, ya kan, di tempat baru, dan kita masih adaptasi juga dengan Penyesuaian ya. Penyesuaian segala macam. Jadi kita tidak ingin mengharapkan lah sesuatu terjadi yang di luar kehendak kita. Kalau sembarangan memasukkan gitu. Jadi sebagian besar Ali berusaha bahwa nggak ada yang masuk gitu, jangan boleh ada yang masuk. Nutup gitu, Ali nutup gitu. Dulu, ya gitu. Nah, karena nutupnya itu jadi terjadi residual energi yang tabrakan sama Ali sama yang gaibnya itu. Gitu. Tapi sejauh ini sih Ali masih bisa kontrol, masih bisa Tapi emang yang paling berusaha untuk masuk ke lu tuh apa? Sosok seperti apa? Ya gimana ya? Malah dipancing lagi. Nggak bisa diajak ngomong ya? Nggak bisa diajak ngomong ya? Malah dipancing. Kalau ditanya dia jadi makin fokus sama sosok itu. Oh iya, benar juga ya. Ketika fokus ya udah makin kuat gitu. Maaf ya sosok ya. Tapi kalau yang di tempat ini misalkan ini ya, misalkan Ali membiarkan, itu bahaya ya? Karena intensitas energinya lebih besar sih daripada tempat kita dahulu ya. Intensitas negatifnya gitu apa gimana? Ya, energinya ya. Oh, energi negatifnya. Gitu. Karena selain di tempat ini sendiri, di sini ada sekitar 3 penghuni di frame sendiri di sini. Penghuni asli gitu. Belum yang di luar, belum yang di bangunan samping situ ada rumah kosong juga. Dan yang paling kuat sih ya dari BKT yang paling kuat. Dari kalinya itu. Soalnya BKT waktu itu sempat belajar, dan dia memang sempat connect sama gua. Oh iya, Ali udah pernah ngobrol sama penghuni situ. Ya. Iya, dan di situ emang ada beberapa kejadian yang bersangkutan dengan manusia yang kelakahan lah. Dan memang kencang banget. Ya. Kencang banget. Dan mereka juga udah mungkin kayak udah kenalan gitu sama gua, jadi dan istilahnya, dan gua sekarang ada di sini jadi Kesempatan mereka juga magnet juga buat mereka. Ya. Tapi bukan mereka aja, tapi di sini memang Banyak. ramai. Ya, ramai. Baru udah mulai. Tadi kata jam 11 ya, jam 11 ada janjian kali. Udah meeting mungkin ya. Berapa? Nah, ngomongin soal tempat baru, hal baru, sebenarnya apa sih yang entah ya, bisa dibilang dikhawatirkan sama mereka, atau apa reaksi mereka ketika ada? Ini kan perdana benar-benar ya dulu ya. Iya, benar. Udah berapa lama kita vakum ya? Dan biasanya memang kalau tempat baru tuh apa sih reaksi mereka, merasa terganggu kah atau ingin apakah gitu sih? Atau seneng gitu mungkin. Macam-macam Pak. Jadi yang pertama mereka terusik pasti, merasa terusik, merasa terganggu, merasa tertantang, ada yang seperti itu.
Sama seperti halnya manusia ketika manusia datang ke satu kawasan. Contoh kecil misalnya kita datang ke tempat mafia lah ibaratnya. Kita datang lewat ke situ, tempat gangster lewat situ. Ketika kita ada di situ, orang-orang yang di situ kan pasti ngeliatin kita. Iya. Ini orang baik atau enggak sih? Ini maksudnya apa sih? Apalagi orang itu ngelihat ke kita kayak seolah-olah menantang gitu kan. Kayak gitu, mereka beradaptasi. Masih pengen tahu, masih pengen lihat ini orang-orang maksudnya apa, seperti apa. Ini ngomong-ngomong Ali aman gak ya? Udah. Li jangan nyender situ Li, kaca Li. Kaca, Tipis, Li. ini itu aja. Tembok no, tembok sebelah kanan. Pakai diarahin lagi Pak. Ya. Well, Takut tembok aja. juga nggak- iya, iya. Ini baru perdana Li. Iya, Li. Li. Masa udah pecah kaca. Enggak. Ntar kayak Ali bisa kontrol kok, Ali bisa kontrol. ntar Sukrong gajinya dipotong buat bikin. Kontrol Li. Soalnya teman kita ini kan belum lama di sini. Iya. Jangan sampai gajinya dipotong 3 bulan. Jadi friends memang di sini lengkap gitu ya, sebenarnya ada satu teman kita juga yang cewek ya yang benar-benar bisa apa namanya Biasanya ngejagain Ali. ngejagain Ali lah, karena ngomong biasanya ya. Yang Tapi dia nggak ngomong. bisa datang nih sekarang. ya jadi lengkap banget, ibaratnya aman. Dan bagi friends yang lagi dengerin, pengen atau sedang apa ya, karena dulu juga kita masih banyak yang tersuges juga ketika mendengarkan ya. Iya. Jadi kalau memang ada apa-apa, friends sedang mendengarkan di rumah, Ada kejadian apa? ada kejadian apa, tolong dikasih tahu ke kita ya. Boleh via Twitter di @friendsradioid atau SMS atau WhatsApp di 0853 966 1948 ya. Jadi silakan yang mau nelpon juga bisa di situ. Ya, Nanti- soalnya energi astral itu bisa berpendar juga, bisa masuk lewat frekuensi. Oh, akan lebih mudah lewat. Betul, karena sebenarnya kan astral ini dia berbicara atau berkoneksi melalui frekuensi rendah, Gelombang gitu. gelombang rendah, ya. gitu. Kalau kita tahu search di YouTube segala macam, penelitian di luar negeri itu sudah ada beberapa yang bisa ibaratnya membuktikan bahwa suara-suara yang kasat mata itu bisa terekam ketika gelombangnya itu frekuensi yang sangat rendah sekali, ada alatnya seperti itu. Oh, iya benar. Begitu. Tekstur kelembaban itu bisa terdeteksi. Tapi ini Ali aman nggak? Coba lu lihat lagi aja. Nah, aman-aman. Dia berusaha coba tetap melawan gitu. Tapi dia ketika dia udah sedikit menurut dia kayaknya wah udah Lemah gitu. lewat nih, dia keluar dulu Gitu. buat netral dulu. Ya, buat sekali lagi buat friends semua yang pengen bertanya silakan langsung mention ke Twitter kita. Kami tunggu. Tapi iya ya. Ya, Li, keluar dulu, Li, keluar. Joget dulu, Li. Jadi friends yang baru bergabung, selamat bergabung di acara Ghost Room. Inilah acara terbaru di friendsradio.id. Buat kamu yang mau ngobrol bareng kita seputar hal mistis ya, boleh langsung aja cek Twitternya di @friendsradio.id. Iya, akan lebih enak kayaknya kalau kamu itu nelpon ke kita ya. Ya, Iya. telepon langsung ya. Dan Ini, RGD akan lebih connect biasanya kalau gitu. Ini nama program juga pengaruh, Pak. Maksudnya? Nah Maksudnya ini apa? nih. Ini terlalu parah kita ngomong Pengaruh, program. pengaruh. Karena Ghost Room kan ruangan hantu ya. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah tempat mereka bernaung. Wah, kok gue mulai merinding ya? Iya sama. Iya. Kalau ngomong tempat nama ngaruh, gue mulai merinding nih. Iya. Iya. Ganti nama lah jadi Ganti Room nama ya, silakan yang mau kasih Yang mau kasih ide nama Gue juga boleh lah ke kita lah. soalnya karena mepet banget kemarin ya gitu ya, program udah yang ada di otak kita itu. Dan Iya, ngaruh soalnya kayak mereka seperti ibaratnya kayak kita lah, kayak kita misalnya ada teman punya kos-kosan nih. Kos-kosan gue bebas lo, main aja ke gue gitu. Gitu. Nah, ketika kata Ghost Room kan ruangan hantu gitu. Oh ya udah, berarti kita boleh suka hati datang masuk bebas. Kita boleh duduk dia kayak gitu. Aduh. nah, Tapi saran rumah lo- hantu kayaknya nggak gitu-gitu amat Pak, rumah hantu Pak. Entah siapa. atas siapa? Ya kayak keong kan dia pindah-pindah rumahnya. Keliling Pak maksudnya. Iya, pindah-pindah tapi kan dia ngikutin. Iya, lu belum pernah masuk sih. Serem juga sih itu. Terus menurut lu gimana, Za? Karena kita belum sempat ngobrolin ini sih, jadi Iya. mana perdana sih. Kalau menurut gue sih ya kita lihat dulu ke depannya kayak gimana ya. Ya, jadi memang kita benar-benar buka saran, dan kita memang terbuka, fleksibel banget. Betul. Karena memang ini masih baru, silakan yang mau ngasih Ide saran, nama. kritik gitu ya, saran, kritik dan segala macam ya. Bisa masukan. Twitternya langsung aja @friendsradio.id. Oh gitu ya, jadi benar-benar apa namanya, ngaruh juga ya. Ngaruh seperti yang pernah gue bicarakan terdahulu kan, bahwa
alam astral, alam gaib itu dia lebih peka, lebih tipis ketika kita ngebahas sedikit aja. Pasti mereka langsung telinga itu langsung merah. Walaupun dia 14 kilo dari kita gitu Walaupun dia ada di seberang pulau sana. lebih parah. Iya. Kalau kita ngomongin soal dia di sana, dia akan datang gitu. Gimana kalau kita ngomongin masalah setan Eropa aja Pak, Dracula. Foto ada Dracula di sini Pak. Ongkosnya jauh dulu. Lumayan ada Tapi Dracula. di sini ada salah satu penunggunya ada noni Belanda gitu, ada orang Belanda. Waduh. Belanda lagi, Belanda lagi, Nina Bobo lagi. Oh, Nina Bobo tuh? Kan gosipnya gitu Pak. Oh. Gosipnya. Sejarahnya Iya, dulu, iya. anak Belanda. Tali gimana Za? Maksudnya apa yang dirasakan? Gue dia suruh ini dulu. Oh, apa kita break dulu Mas? Ali sebelum apa dia aja. Oh, dia aja. Biar kontrol. Itu yakin kan bisa kontrol sendiri kan? Bisa. Tadi memang kita masih Tolong ya kru ya, tolong liatin ya teman saya satu ya. nggak ngerti ya, Empat maksudnya lager. Hah? sebenarnya gue juga masih nggak percaya soal yang mereka bisa mengganggu dalam hal apapun gitu ya. Dan ini kan memang kita platformnya pure streaming. Ya. Jadi benar-benar kita mengandalkan koneksi dan segala macam. Dan tadi di tengah-tengah ketika kita ngobrol apa ya, Langsung. Koneksi ya, yang ngobrol soal di sini koneksi ada di kita, masih encoding gitu, maksudnya masih connect, tapi terputus di sebelah sana gitu. Makanya tadi gue refresh dan mencoba mengalihkan. Nah, nyambung lagi sekarang kan nih. Buat friends yang sedang mendengarkan tapi terasa putus atau terasa keganti sendiri gitu ya. Refresh Itu aja ya. di refresh aja, karena memang kita benar-benar mengandalkan streaming. Jadi benar-benar harus nggak ngerti ya kalau ngomongin masalah gangguan seperti itu. Tapi yang jelas agak sabar untuk masalah ketika putus koneksi dan segala macam. Login lagi lah. Ya, login lagi atau refresh lagi ya. Oh iya, berarti soalnya tadi benar ya kata Reja juga bilang gitu kan ya, bahwa makhluk ini tuh bisa melalui gelombang-gelombang. Streaming kan juga gelombang, makanya mungkin kalau putus-putus dia lagi lewat gitu, keputus dikit-dikit. Iya. Ini bisa nge-hold gitu sebenarnya sih. Kayak mungkin Friends juga beberapa yang udah tahu, mungkin udah pernah dengar atau pernah baca cerita gitu kan, bahwa ada kejadian misalnya seperti difilmkan juga sih, sama sih konsepnya kayak kita siaran kayak gini, tiba-tiba ada nelfon, tapi penelponnya itu ternyata bukan manusia, kayak gitu. Ya buat yang bukan manusia mau nelpon silakan. Jangan Di nomor berapa kron? Kebiasaan bapak ya. Takut nggak ada pulsa nanti. Kalau habis kan nggak enak. Kaki lu dingin nggak pak? Iya Pak, padahal kan AC di atas Pak. Gue naikin kaki aja. gue udah satu loh, naikin dua deh gue deh. Jadi benar-benar kita perdana banget friends malam ini, dan benar-benar melihat situasi yang ada. Jadi benar-benar kita perkenalan. Jadi ini episode perkenalan dan kita langsung membahas kodam gitu ya. Gue datang tadi main ngomong assalamualaikum semuanya yang udah datang duluan. Saya telat, maaf. Jadi emang benar-benar di sini itu ingin kenalan dulu sih, ingin ngobrol-ngobrol dulu santai, karena memang kita benar-benar barulah ingin benar-benar mengenal. Tes ombak ya. Tes ombak lah. Gue penasaran Kron. Kok lu tahu kaki kita dingin? Iya. Kenapa sih, Za? Tadi lupa gitu ya. Iya, kenapa jadi? Karena di bawah sini tuh Pak, kalau setelah kasat mata di bawah ini gini, ini air. Ah, masa sih Pak? Tapi Kok air? Iya sih, Kron, kayak gue Pas lagi di atas enggak ya? Iya, kayak gue lagi berendam di air banjiran. Coba celupin lagi nih. Celupin. Kaki udah turunin lagi, dingin lagi. Enggak sih, enggak langsung. Enggak langsung sih. Enggak langsung. Ah iya ini. Nah, asik kan? Iya, padahal Iya. AC di atas ya. Kenapa sih, gimana sih, gimana? Angkat aja. Air nih. Air kok bisa air? Air Iya. apa aja? Jadi si astral ini mencoba memanifestasikan, ngasih tahu bahwa gue bisa loh menghadirkan hal kayak gini gitu. Oh, iya. Halo, gila, yang menghadirkan saya percaya udah ya. Jadi dia ini jenisnya jenis jin air Pak. Oh. Dari kali Oh, sebelah. ada jin air. Ada. Oh, karena dari kali ya. Nah, Itu kali Malang apa kali Iya. BKT? depan sini. Oh, kali Malang berarti ya. Kali malam depan sini. Duh, Gitu. pusing kepala gue. Udah mulai pusing. Asal jangan air bah ya. Teritak lolop. Dingin semua kita, Pak. Iya, Kepala. Makanya dia juga nggak terlalu ibaratnya apa jahil atau apa, cuman pengen ngasih interaksi aja. Makanya sedikit kan bawah doang. Gitu. Iya, iya. Iya, makanya gue bingung kok. Padahal kayaknya tuh AC langsung kepala, kenapa jari gue yang kedinginan? Jari kaki lagi.
Jadi buat friends yang mau ikutan ngobrol di sini bareng kita ya, bisa langsung WhatsApp aja. Kalau memang ingin WhatsApp langsung aja di 0853 9666 1948. Iya. Ya. Sebelum nanti juga kita bakal masuk ke itu ya, sharing-sharing pengalaman ya. Ya, jadi boleh langsung Atau nanti kita cari satu kru fans, ya, kita ajak ngobrol ya. kita ajak ngobrol, dan yang paling sering nginep malam coba di sini kok. Oh, Kita tanya tentang boleh, seputar boleh, sini. boleh. Itu akan lebih menarik tuh. Siap. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng terus ini ya. Yoi, Jadi setelah ini, jadi buat kamu yang pengen gabung sama kita, yang pengen ikutan, boleh langsung mention di @friendsradio.id atau WhatsApp di 0853 9666 1948 ya. 0853 9666 1948. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. Ghost Room. Ya, masih di Ghost Room di fansradio.id. Tagline apa? Ya. Enggak. Ya, sekarang kita seperti janji kita sebelumnya, kita akan menghadirkan kru dari fansradio.id. Ya, dia udah agak teman cukup lama di sini ya. Ada cukup lama dan kita juga sering nginep juga di sini. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kita ngobrol-ngobrol. Ada Sumber siapa? nih. Oh ya, ada siapa di mana? Eki Eki. Eki aja. Eki. Kerja di sini bagian apa? Bagian editor. Kapan mau resign? Enggak ya, bukan ya. Bukan ya. Tadi mau diganti nama Kodam ya? Bukan kapan resign mungkin Pak. Oh, apa tuh? Kapan terima surat SP? Kapan terima gaji terakhir ya? Ya, Ujan ya. Kita udah sering Eki nih. Eki Jangan ya. yang ono no. Ya Eki ya. Hah? Udah sering nginep sini. Ya sering. Kan apalagi lu editor ya, bagian YouTube ya kalau nggak salah ya. Edit kan lama tuh edit video, berarti kan emang sering ya. Selama lu mengedit video malam-malam tuh apa biasanya yang Kalau ngedit video sih nggak ada gangguan lah. nggak ada gangguan? Iya, alhamdulillah nggak ada. Paling kayak pengen balik doang. Oh, Pengen baru balik gitu. Iya, kayak pengen balik. Enggak nyaman. Kalau udah sore gitu. Kalau kan malam biasanya gue malam. jam lu emang Malamnya sendirian? sampai jam berapa misalkan? Enggak sendiri. Ada 4 orang tapi di bawah gue yang terakhir kayak gitu. Oh, lu yang di atas tapi dia sendirinya di atas Iya. gitu ya. Iya. Tapi ada juga waktu itu pas gue bertiga tuh sama Sidik sama Rio ya kan. Gitar cering ya. Bukan, aduh ntar ngomongin ini lagi. Enggak apa-apa. Siapa tahu yang masuk selesai. Siapa tahu abangnya Bob Marley. Itu sih gue nggak denger ya, gue karena lagi pakai headset fokus kan, tuh posisi masih ada di situ, ketiga jajar kan, posisi gitar sampingnya Rio, jadi Rio, Sidik gue tuh, ya kan, Iya. bunyi nih, Treng, Rio, wah gitar tuh bunyi, ya kan, heboh nih Rio nih, apa sih gue nggak denger, cabut kan Rio langsung gue gue tidur, karena gue nggak denger tapi gue, ya takut aja, ya akhirnya ikutan tidur, Karena diceritain ya. iya, nah setelah itu pas gue udah tidur, iMac gue ke restart sendiri. Gak, itu beneran sih, beneran nih, beneran nggak bohong. Si Sukron kayak bohong. Enggak. Enggak. Itu kondisi gitarnya di mana? Gue penasaran sama gitar sih. Itu Gue tadi gue ngeliatin gitar. Hah? Di samping sini siapa? Rio. Pokoknya deket dari tempat lu ngedit Iya, ya. itu dekat banget emang. Rio kali iseng seneng gitu deh. Rio ketakutan. Dia ketakutan. Dia ngiseng dia ketakutan gimana? Terus asli mana Ki? Apa? Asli mana? Asli Jakarta. Jakarta asli. Iya. Kan aku tahu berarti ya. Yoi. Tapi gimana aja? Emang bisa aja makhluk-makhluk kayak gitu untuk bermain gitar? Maksudnya Nyentuh. membunyikan gitar itu. Kalau Kalau alat ada itu etik, barang lah. kalau ada etiknya sih bisa. Sebenarnya kalau untuk makhluk gaib berinteraksi langsung, menyentuh atau apa, itu bisa saja terjadi, memungkinkan. Tapi untuk intensitasnya itu sangat langka dan butuh energi astral yang kuat. Itu yang biasa disebut poltergeist. Oh, apa tuh bahasa Indonesia tuh? Poltergeist itu adalah interaksi langsung makhluk astral kepada benda-benda sekitar atau manusia langsung. Tapi sorry Bang, motong nih. Enggak apa-apa. Bener gak sih kalau
makhluk itu ada tingkatannya. Misalnya kayak ya Level misalkan ya? kita hitunglah dari 1 sampai 10 levelnya ya. Misalnya kayak Ya. level 5 dia belum bisa, udah level 10 dia udah bisa nyentuh. Ya. Bener gak sih? Benar. Bener. Berarti yang dia rasain tuh levelnya tinggi ya? Iya. Berarti ada di sini. Ada sini di Ada di sini. itu Apa emang penunggu sini? kantornya Pak Sugi. Aha. Oh, di Nah, situ. lo anak-anak sering tidur di Ayo situ lo. malah lo. Ayo lo. Kalau Waktu gue itu juga pernah kan moto cetek-cetek. Nah, temen kan bisa juga nih dari foto ya kan lihat. Coba liatin. Oh iya di ruangan ini dia bilang ada cewek yang bener ya. Terus di dekat di ujung sono kan mandi kan sambil kamar mandi. Iya. Ujungnya. Kalau ngomong deketin mic, Pak. Bener gak sih? Iya. Kalau- iya. Nah, itu yang sekarang yang di ruangan Pak Sugi itu yang sekarang lagi interaksi sama Ali nih. Oh. Dia berusaha masuk ke Ali, berusaha bujuk masuk, tapi jangan gue bilang gitu. Pertanyaan gue aja, kalau kita kasih rating 1 sampai 10, berapa levelnya? Dia ini 1 sampai 10. 7 mau ke 8. Waduh kuat banget. Udah lewat dari setengah, Pak. 7 Pantesan bisa main gitar. 7 mau dia. ke 8. Kalau yang udah bisa nyentuh manusia berarti itu udah Iya. Tinggi Dapat, levelnya. Tapi dia juga nggak bisa sembarangan nyentuh manusia, gerakin benda karena untuk di tingkatan mereka seperti itu ada juga sanksi, ada hukuman. Oh ya, lemas Gitu. bukan apa Hukuman di gimana? kalangan mereka. Contohnya seperti apa? Karena nggak boleh misalnya kita menunjukkan langsung Kekuatan. interaksi kepada manusia. Ada telepon? ada telepon nih. dari Mau siapa angkat dulu? Udah gue angkat sih. Oke. Oh, oke. Halo. Halo. Iya, halo. Kedengaran? Iya, halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Halo, friend. Halo. Halo, friend. Ya, halo, friend. Halo. Ya, halo, halo. Ya, halo, friend. Iya, halo. Iya, halo. Halo juga, friend. Gimana? Siapa dengan siapa? Ini dengan Mita. Iya, Mita di mana? Ada apa? Dengan Mita. Iya, Ada apa Mita? Mau cerita apa? mau cerita waktu itu kan di rumah orang tua lagi pada pergi. Oh, di rumah orang tua lagi pergi terus. Terus aku tuh sendirian sama adik sih, satu cowok. Iya. Nah, adik itu ngumpulin temen-temennya si cowok. Nah, aku tuh tidur di kamar. Ya, suara mereka itu masih terdengar sayu-sayu. Tapi tiba-tiba kok kayak gimana gitu pas aku lagi tidur tuh ngerasa kok kayak tubuh aku tuh ngerasa aku tuh setengah sadar tapi tiba-tiba kok kayak tubuhku tuh kayak ngelayang gitu. Atau nggak bisa gerak? Nggak bisa gerak, mata nggak bisa kebuka, tapi aku tuh kerasanya kayaknya sadar. Itu di Sadar mana? Terus tiba-tiba kayak dari tempat tidur tuh kayak terbang ke atas, udah mau deket plafon, aku dalam hati itu udah nyebut aja kan. Terus? Astagfirullahaladzim, kenapa ini kan? Tapi nggak bisa bergerak, badan nggak bisa bergerak, mata nggak bisa kebuka, tapi aku tuh sadar, perasaan aku tuh sadar. Terus pas giliran udah terbang, terus aku tuh mau teriak tapi suara itu nggak Nggak keluar bisa, dari mulut. Ketahan gitu ya. Kayak ketahan gitu, friend. Terus pas udah aku nyebut turun badan, turun lagi ke kasur. Pas giliran udah turun, itu aku bangun. Terus belum bangun, tiba-tiba kayak ada suara kayak perempuan dari jendela. Terus dari jendela tuh dia bilang, wah ini Terus. kayaknya pantas gua ajak, kata dia. Kayak suara kayak terus dari situ langsung aku bangun, terus ngebangunin adik aku, terus mereka langsung jagain aku kan sampai ibuku itu, sampai orang tua itu datang. Mereka tuh lagi jemput kakak ipar aku yang lagi hamil ternyata. Kakak ipar aku tuh dari Jawa kan, terus dijemput mau ke rumah. Dia tuh lagi dalam posisi hamil. Dan mungkin gangguan itu sebenarnya mau gangguin kakak aku, tapi kenanya ke aku tuh, atau nggak ngerti lah. Nah dari situ aku nggak tidur lagi sampai pagi. Terus itu kayak mana itu tuh sebenarnya itu antara sadar atau enggak sih, aku juga masih agak kurang gimana gitu. Jadi Nah, untuk Bang Reza kayak mana sih tanggapannya itu? Jadi apa namanya? Ya gue pikir di awalnya kayak di istilah apa ya kalau ditindihin di depan. ya. Tapi ini beda. Enggak, ini dia bukan bukan ditindihin. ya? Bukan. Jadi ada sosok makhluk astral ini, dia memang udah lama ngincer. Jaja tolong ada sini ada serangan lagi. Ini sambung Buat lagi. Mita,
Ntar ya Dita nanti kita jawab ya. Thank you ya Oke. teleponnya ya. Nanti kita akan Thank you, jawab. Oke. Karena Siap. ya maaf ya Nanti kita Dita ya. nanti kita jawab, dengerin aja terus pokoknya. Kita akan jawab off air. Thank you udah nelpon ya. Karena ya mohon maaf nih buat friends semua. Kayaknya kita harus break dulu sejenak ya. Ya, Karena ada sesuatu hal yang harus kita urus bentar. mudah-mudahan doain kami friends yang lagi mendengarkan di rumah di mana ya supaya tidak terjadi apa-apa di sini karena memang ini perdana banget jadi benar-benar gesekannya tinggi banget dan Iya. kontrol juga perlu buat teman-teman kalian di rumah, mohon doanya dan segala macamnya karena apa namanya hal-hal gini tuh kita tidak bisa duga seperti Ya, apa kita gitu. di luar kan kontrol kita lah. kontrol kita dan tujuannya kita sekali lagi gue mau ingetin memang tujuannya baik, kita niatnya positif, baik dan untuk bisa apa namanya sharing dan juga memberikan informasi yang positif dan juga memberikan Ya kayaknya ada. Ya, ya, Ron, yaudah. ntar kita balik lagi ya. Siap, yaudah. Sorry. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. benar-benar Kejadian yang kejadian yang di luar kendali. Ya friendsnya mohon maaf kalau apa namanya? Ojan masuk Ojan. masuk Ojan. Ojan, Eki masuk. Eki. Kagresnya ajak ngobrol Kagresnya sama cewek-cewek. Yang pakai peci ajak ngobrol Kagres. Ya, yang cewek-cewek ajak ngobrol, ngobrol biasa aja. Kayak peci doang. Pakai peci doang lu. Ya. Ya. Ya kita balik lagi. Ada sedikit kendala kurangnya, maaf ya. Buat Jadi friends. memang apa namanya yang tadi sempat dibahas sebentar kayak ini yang dikhawatirkan gitu. Mungkin Ali lebih bisa ajak Kontrol. kontrol. Li, tadi gimana? Oke. Ini udah jam 12 kita stop Stop apa? untuk ngebahas yang tadi. Oh ya, Oke. siap. Stop ya. Ya, kita bahas tentang Mita tadi aja penelpon kita. Hmm. Tadi gitu aja. Tadi Mita nelpon katanya tuh badannya dia pernah nginep. Pas nginep itu dia kayak bangun. Tapi ngelayang gitu ke Tapi ngelayang, dia mau teriak suaranya nggak keluar tapi dalam hatinya teriak banget. Itu kenapa itu? Itu hampir bisa disebut juga poltergeist. Tapi poltergeistnya itu dia ke diri manusianya. Gitu kan ada yang interaksi sama benda. Sama benda kayak tadi pengalaman Eki gitar jreng gitu kan. Nah, ini dia langsung interaksi sama tubuh manusianya. Bedanya sama kalau misalnya gue pernah dengar gitu ya kayak ada ilmu yang keluar dari roh keluar dari, itu bedanya apa sama kejadiannya si Mita ini? Beda kalau Mita ini kan dianya kayak jasadnya kayak mau diambil, mau diajak. Oh jadi rohnya dikeluarin mau dimasukin sama Tetap ada. Oh tetap ada. Rohnya dia tetap ada, tetap sadar. Cuman sebagian jasadnya itu ke bawah. Gitu. Itu siapa? Ojan masuk sini. Ojan suruh masuk Ojan, jangan di luar. Ojan, Jan, lu dalam aja. lu dalam aja dalam dikurung. Sini. Nih bawah meja nih. Ini duduknya Jan. Sini Jan. Jan ngobrol-ngobrol Jan. Ojan juga kan orang yang Sering nginep sini. dan memang terlama di Friends Radio juga. paling lama ya? Sini, Oh, paling iya. Dia adalah orang penting juga di. Orang penting. Iya. Oke. Mungkin ngobrol aja boleh, mic-nya diambil. Tadi apa yang terjadi malam? Enggak. Bentar ya, Iya, friends ya. Jan lu sini aja. Jan lu sini aja, Ngobrol Jan. sama gue sini. Jan. Lu sini duduk lu. Oh, dia enggak dia refleks ya? Ya, Refleks duduk dia. aja duduk. Oh, dia Gimana? Hah? Kenapa, Li? Iya. Gimana? Lu kenapa gitu? Refleks ya? Ya refleks biasalah. Refleks yang enggak ini biasa, refleks nggak begitu bagus. Ya jadi kita ngebahas apa ya? Tentang itu tadi. Rep-rep. Di Rep-rep. Karena lu pernah nggak sih ngerasain kayak nggak bisa gerak badan terus kayak Ya pernah sih sempat pengalaman gitu kan. Beberapa kali kena rep-rep pas masih umur muda sih. Sekarang udah tua Pak ya? Ya maksudnya gue udah tua gitu. Udah biarin aja di luar, kita terus aja terus gimana Jan? Nah, ya sempat ini sih emang yang dirasakan itu ya nggak bisa gerak gitu kan, terus nafas juga ada tersengal-sengal terus.
ada bayangan-bayangan yang dilihat gitu ya. Gue juga pernah maksudnya kayak ditiban gitu tapi di atas gua tuh ada kayak bayangan hitam gitu sih yang nggak bisa bergerak sama sekali. Iya, nggak bisa bergerak sama sekali. Kalau gue beda lagi, Kron. Apa? Gue kayak pernah nyoba. Jadi emang setengah sadar setengah enggak. Tapi itu kalau gue nggak semua badan. Jadi gue kayak gue mau udah gerakin tangan nih. Tapi tangan asli gue nggak bergerak. Cuman kayak ada angin set gitu. Enak banget sih, Pak. Tapi langsung gue buru-buru balikin ke posisi badan. Takut nggak bisa balik. Nah itu gue setiap sadar pasti gue coba untuk bergerak sih. Ya tapi yang bergerak kayak bukan badan kita kan, kayak ada angin yang gerakin gitu. Ya tapi pas gue udah bisa kontrol diri gue, ya gue pasti sebisa mungkin berusaha langsung diri terus gerak dan ya kalau bisa wudu sih. Iya benar-benar. Itu ya Mita, mungkin buat Mita nih misalkan ngalamin kayak gitu lagi, ketika bangun langsung wudu gitu ya mungkin Kronnya. Biar netral, biar bersih lagi. Gitu. Lu ngapain, Li? Li, boleh duduk? Boleh, Li, duduk aja, Li. Ngobrol. Masih sibuk? Masih sibuk ya? Ayo udah, urusannya kesibukan. Ini suara apa ya? Dek ya dari tadi. Ya kok kayak ada apa sih? Mic gua apa mic si Ojan? Coba mungkin mic-nya kali. Mati gua ini. Itu mic-nya si Ali. Ali. Coba Jan, suara lu Jan. Cek. Suara. Cek. Oh, mic lu Jan. Cek. Udah enggak? Mic gua ya. Enggak tahu deh. Oke, udah sip. Jan, lu kan yang paling lama di sini. Maksudnya lu juga udah lama juga. Kita di sini tuh pindah ke tempat baru ini berapa tahun sih? Belum ada hitungan tahun sih. Bulan. Di sini dalam hitungan sekitar 6 bulanan sih. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan kita di sini. Pindah ke sininya ya. Pindah ke sini dan mungkin emang dalam keadaan rumah yang belum seperti ini sih. Jadi ini adalah hasil renovasian gitu kan. Kita coba untuk perbaiki biar bikin nyaman gitu. Sebelumnya memang sebenarnya nggak begitu lama, nggak ditinggalin sih, cuman emang ya memang dingin Pak ya, bawah ya. Masih ada Pegel. Oh, pegel ya. Terus Jan? Iya. Selonjor ini kaki nggak bagus selonjor. Daripada semutnya tambah banyak kan? Iya. Dan memang ya kita coba untuk ini sih, coba untuk bikin suasana di sini lebih nyaman untuk beberapa di rombak. Oke. Renovasi kayak cat segala macam gitu ya. Cat, terus juga dari sisi penempatan gitu. Terus ya kita coba ini sih, karena kita sadar mungkin ini kita orang baru gitu kan, kita coba untuk bikin yasinan bareng pas awal kali yang bikin di sini. Udah selamatan ya? Ya, kita ini sih ya dibilang selamatan, insya Allah kita ngelakuin ini selamatan sih. Jadi kayak semua tim Friends Radio waktu itu kita ngaji bareng di sini sih, dan ya istilahnya mendoakan tempat ini semoga yang terbaik gitu kan. Radio tambah maju gitu dengan radio tambah maju, klien tambah banyak, bonus makin banyak gitu kan. Itu mau lu itu, ntar kata bos lu gimana? Enggak, tapi Jan ini ngomongin soal boleh Mbak Irma boleh. Iya Mbak Irma kalau takut boleh nih, kolong meja kosong. Satu mic yang tersisa ngobrol-ngobrol bareng di sini, dan memang Reza lagi sibuk untuk menangani yang salah satu kru kita. Kejadian keluar. Benar-benar ini yang gue khawatirkan sih sebelum mulai program ini, karena ya apa ya, memang kan kenapa sih? Bentar ya. Udah kalau memang kan ibaratnya setiap apa namanya, aura energi orang atau apa namanya, apa sih namanya, tabiat, bukan apa sih, apa aura, iya enggak, maksudnya orang-orang tuh punya kodam lagi balik lagi ke penguatan dirinya tuh kan beda-beda, ada yang memang tebal, ada yang tipis, ada yang bisa mengontrol dengan baik, ada yang benar-benar tipis lah ibaratnya gitu ya, dan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya rentan buat keren dulu. Iya, tadi kan itu masalah pas ditarik. Dan benar-benar apa namanya, mudah diganggu atau gampang terdistract seperti itu, dan itu aja sih yang gue khawatirin, takut apa namanya juga mencelakakan diri sendiri juga. Balik lagi di tujuan kita acara ini. Iya. Tapi menurut lo gimana sih Jan? Maksudnya juga ada Mbak Irma di sini. Jadi gimana sih maksudnya? Coba deh Mbak Irma, belakangnya diputar dikit. Ya, udah sip.
Untuk ini kan perdana ya Jen ya, lu maksudnya lo juga pas ngobrol sama gue awal yang gimana kalau kita siaran ada program horor segala macam. Sekarang ini kan udah perdana terlaksana, nih tanggapan lo gimana Jen untuk perdana seperti ini sih? Ya menurut gue secara konsep sangat bagus ya, karena tujuan kita bukan untuk mengganggu atau membeberkan atau segala macam. Tujuan kita untuk mengedukasi balik lagi ke teman-teman semua gitu kan, ya ganti kepercayaan teman-teman semua, karena kita sendiri hidup di dunia ini kan nggak cuma manusia doang gitu kan. Terus ya kita hidup dengan ada hewan, ada Kita hidup berdampingan lah ya, manusia dan juga makhluk lainnya. Dan ya tujuan kita untuk bikin acara ini ya seperti tadi kan, konsepnya bahasanya program gitu kan, yang kita harapin ya emang Edukasi ini lah ya. mengedukasi gitu kan. Dan mungkin di luar dari itu semua, mungkin karena ini adalah acara baru, jadi ya kita ya kita surprise lah, ada beberapa kejutan. Terus ya. Dan sebenarnya juga balik lagi sih, kita ngarepin fans semua itu nggak malah menjadi parno atau takut dengan sesuatu ya setelah mendengarkan ini, tapi ya malah bisa lebih menebalkan keimanannya. Iya betul banget. Tapi Jadi ya, soalnya yang gue tahu kalau lu takut akan makhluk ini, makhluk ini akan semakin kuat karena itu makanan itu adalah rasa takut manusia. Iya benar banget sih. Negatif ya. Energi negatif itu adalah sumber kekuatannya mereka. Ya maksudnya ya itu balik lagi, ada orang-orang yang benar-benar butuh edukasi juga butuh pengobatan yang gimana bisa mengontrol, butuh dibimbing gitu ya, karena ada juga orang-orang yang ketika dia lahir dia tidak tahu apa-apa, tapi bisa juga efek dari leluhurnya dan segala macam yang dampak ke dia. Nah, yang tadi dibilang Reja mungkin ketika tidak ada edukasi itu atau tidak bisa dibimbing, tidak tahu caranya, ini akan berakibat fatal juga ya. Makanya bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, makanya kita di sini benar-benar pengen ngebantu, dan mudah-mudahan juga salah satu kru kita juga bisa kebantu sama teman kita juga di sini. Karena secara nggak langsung juga ibaratnya mungkin juga sudah takdir atau sudah memang harus Tapi bisa nggak sih kalau ya kayak Mbak G gitu ya, kodamnya itu dihilangin atau gimana? Tahu gue nggak tahu. Sotonya gue nih. Ya. Tergantung, kalau dari leluhur itu susah. Malah nggak bisa biasanya. Karena emang itu udah digariskan untuk menjaga dari kecil ya. Kecuali yang nyari. Kalau nyari sendiri gitu Itu ya, bisa minta di- diisi gitu badannya bisa dimusnahkan sama orang lain. Ya makanya tadi gue bahas itu bahwa sebenarnya kita juga nggak pengen ada atau nggak ya, atau kita juga nggak minta segala macam. Nah itu memang sudah leluhur kita, ya kita mau apa gitu kan. Nah bagaimana kita tahu itu ya dan bisa menggunakannya dengan baik, atau pasti maksudnya setiap orang tua kan nggak mungkin niat jahat ke anaknya sendiri, ke turunannya sendiri gitu kan, pasti ada maksud lain di bawah itu. Nah kita balik lagi ke diri kita, apakah sudah bisa kuat untuk menerima itu atau belum. Nah kalau memang belum, nah bagaimana caranya supaya kita bisa belajar untuk ngontrol itu untuk menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Dan tentunya untuk mengontrol itu semua dibutuhkan edukasi. Dan pengetahuan tentang itu sih. Iya, karena ada juga temen gue gitu, kayak dibilang gue kok kayaknya bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak gini ya, tapi gue bingung, gue kalau cerita sama orang lain gue dibilang gila lah, dibilang jangan nakut-nakutin lah gitu. Gue juga tadinya nggak percaya sih kalau Mbak G itu kayak gitu bisa ngeliat gitu. Terus malam ini gue buktiin bener bahwa dia beneran ada. Tadinya Mbak G ini Mbak G bisa gini. Waktu belum ada acara ini gitu ya? Belum, waktu belumnya kan kemarin dia udah cerita. Tapi tiba-tiba pas ngeliat ini, berarti benar deh, ada yang jagain dia. Iya, sebenarnya sih gini, niatnya memang ada kasus sih sebenarnya, kayak dulu juga kita pernah ngangkat program ini dan ketemu sama satu cewek yang benar-benar sama
ciri-cirinya seperti ini gitu, kasusnya sama, dan alhamdulillahnya gitu ya, berkat isi Tuhan juga bisa akhirnya diajarin untuk mengontrol itu gitu. Jadi sekarang benar-benar bisa dengan baik menggunakan itu. Sebelumnya orang itu ketakutan gitu ketika ada rasa ini, melihat ini segala macam ya kan. Mungkin salah satu dari kru kita juga ibaratnya kemarin merasakan seperti itu. Mungkin ketika ditemukan dengan orang yang bisa lebih tepat untuk memberikan ini, mungkin bisa sharing segala macam. Karena memang orang-orang seperti itu tuh harus ditemukan juga. Apa Jan? Enggak. Lu ada apa Jan? Tadi ada. Dan gue pikir ya tadinya cuman orang-orang muslim aja gitu yang punya kodam gitu ya. Ternyata orang non muslim. Kecil. Iya, gue pikir kan cuman biasanya kan kita taunya kan orang-orang muslim aja yang ada kodam ya. Tapi ternyata ada juga yang non muslim punya kodam. Iya, karena tadi udah sempat dibahas juga Mareja bahwa kan kodam ada beberapa jenis, ada yang malaikat dan juga jin. Nah, yang jin ini juga memiliki agamanya sendiri di kaum mereka. Nggak harus melihat agamanya apa. Islam, Justru ada teman juga yang ibarat agamanya beda. Kodamnya juga agamanya beda dengan itu. Jadi, terus nyadarinnya gimana tuh? Kalau beda agama. Sebenarnya tahu itu. Iya kan? Sebenarnya kalian semua merasakan rasa ini kalau dingin apa? Enggak sih Jan. Enggak ya. Mau dimatiin aja nggak apa-apa. Kita biasa panas-panasan kok. Enggak, lu ngobrol makanya jangan dirasa sendiri karena sih, enggak dingin, malah gue ngerasa telapak kaki gue itu yang dingin. Iya, tadi udah dibahas. Tadi udah dibahas. Jadi kalau kata badan gue Reja, malah panas loh. Kalau kata Reja di bawah ini ada air. Jadi memang ada salah satu dekat sini berarti ingin menunjukkan kemampuannya, kehadirannya. Jadi benar-benar dia merasa juga. Kalau di bawah tuh rasanya seperti air gitu. Kita kan biasanya kalau memang di bawah ada air kan suka dinginnya di kaki doang, tapi di rasa badan tuh enak gitu ya. Gitu sih. Memang udah diangkat kan kaki dua-duanya? Ada yang ya memang ibaratnya juga sebenarnya kalau dari gue pribadi dan Bedul biasanya ngelakuin yang kayak udahlah jangan tersuges, dan bagaimana kita mengontrol diri kita tuh caranya beda-beda. Ada yang dengan mengalihkan, ada juga yang dengan fokus gitu, dan ada juga yang tidak kebawa perasaan. Ada juga yang nggak mikir apa-apa. Nah kayak lu. Iya. Ini orang tuh jarang mikir. Saya mau curhat juga boleh. Iya. Tadi udah dijawab belum curhatan? Curhatan apa ya? Udah. Oh si Mita tadi udah. Ya, mungkin ada lagi penelpon kita. Gimana kan kalau mau nelpon kan bisa di 0853 9666 1948 ya. 0853 9666 1948. Kalau sinkron biasa, kalau emang di jam segini gitu dia. Iya. Menyesuaikan aja saya Mas. Dan sebenarnya kalian juga bisa nanya langsung di Twitter ya. Iya, Twitter. Di Lens Radio ID. Lo bisa nanya-nanya di sini. Suara Ojan berubah. Iya, kan lu Ojan bukan? Jan. Enggak. Ojan apa Wajan? Ayo. Siapa nih? Siapa nih? Ngaku. Bukan siapa-siapa. Enggak dah. Oke. Iya nih, dari tadi Ali ngeliatin lu tau. Dari pas Ali masih di sini udah ngeliatin lu. Emang atau gua tanya? Ini nyebut Twitter. Ini ada Twitter yang masuk mungkin siapa Kron? Ya, dari siapa itu? Nilam Rosvalina absen katanya. Halo guys, semangat. Halo, guys, katanya gitu ya. Ini juga salah satu lu teman songong kita. lu lam lu, orang mah sini juga. Iya. Jadi, kacau. Ali ada temennya nih jadinya. Ali nih. Kalian kenal? Lantang-lantung. Ya, itu ini salah satu tim juga. Tim juga yang lagi nggak bisa hadir sih. Sebenarnya kalau memang ada dia juga bisa ada penengahnya antara Ali dan Reza. Ini di tengah-tengah ini ada cewek namanya Nilam. Itu buat nembokin Ali sama Reja. Iya. Gitu. Hah? Lu ngomong apa Li? Oh, Li. Udah biarin lupakan dia ngomong. Lu mau ngomong Li? Enggak, ya. Si Nilam mention. Tuh tadi apa tuh ada sel Seva? Nah, baca dulu. Makin malam makin serem di friendsradio.id. Iya nih, main-main lah keseramannya. Ikutan dong, nge-tweet. Ikutan ya, gabung di sini bareng-bareng. Tapi alhamdulillah ya sekarang nggak ada apa-apa ya. Everything is gonna be okay, okay? Request apa tuh? Boleh request Semua kan lagu metal. Ada yang request apa? Yang seru nih.
Oh jangan kira kan bukan gua Ya, kira bukan mau lu kirim yang salam nge-request. juga boleh, mau kirim salam. Iya. Buat Kak Sukron. Tapi gue pengen nanya lu Jan, apa emang lu ada kodam juga gitu? Gue sendiri nggak tahu sih dan Oh mungkin juga kayak itu ya turunan ya jadi. Entahlah, gue nggak terlalu ngikutin garis keturunan gue sih, tapi yang penting Lu nggak belajar intinya? ya selama selama emang dia masih bersifat positif sama gue ya gue oke aja sih. Berarti intinya lu nggak pernah belajar untuk hal itu? Pernah atau nggak? Dibilang belajar, gue nggak pernah belajar seperti yang sering diceritain teman-teman gue sih. Cuman gue emang ikut dari beberapa seni bela diri sih. Dan pantes. di bela diri itu ya emang ini sih ada latihan olah pernapasan, dan kadang di beberapa tingkatan ya emang enggak diisi sih. Malah kita Ngiket itu enggak diisi ya, kita itu lebih kayak membawa ramah alam aja sih. Jadi kita itu enggak disugesin sama apapun gitu. Jadi let it flow aja gitu. Iya sih, karena kalau saya emang bela diri emang lagi bela diri Indonesia ya. Identik emang seperti itu. Ada Pak mempan dibacok gitu ya Bang Ojan ya. Mana gitu mempan lah. Kenapa nitianya masih nangis gua. Kalau nggak mempan gue coba. Kirain nggak mempan. Gua mau coba nih. Iya, kalau nggak mempan gue coba nih. Lumayan tuh, ada itu pisau tumpul. Tapi emang gue apa sih ya Gue ngomongin nyukur kumis masih berdarah. Waduh, lu nyukur kumis pakai apaan, Pak? Enggak, kalau ngomongin soal silat atau bela diri di Indonesia tuh masih banyak ya. Kemarin gue juga baru ditawarin untuk gabung sama Apa tuh, Pak? Nggak tahu. Boleh disebutin nggak? Gue Inisial. nggak enak lah, maksudnya Inisial. yang jelas ini bukan silat, cuma bukan silat kayak yang udah. Bukan silat, bukan sihir ya. Sulap. Oke. Nah, tapi ini dia lebih ke sih gitu, lebih ketuhanan, tapi lebih ibaratnya spiritual. Dan dia bilang ini benar-benar putih segala macam gitu. Tapi gue mikir lagi bahwa gue tuh nggak perlu itu sih, maksudnya nggak perlu itu dalam artian ya memang tujuannya dia memang untuk melindungi kita ketika sedang bahaya segala macam. Cuma kalau menurut gue pribadi, kalau emang kita nggak niat jahat atau apa, pasti juga dilindungi lah gitu. Iya, benar. Betul sekali. Oh iya. Kata siapa? Ya nanti juga ada segmen yang namanya baca karakter. Jadi buat kamu friends yang pengen dibaca karakternya atau mungkin kayak Ojan gitu, mungkin kan dia bilang nggak pernah belajar, tapi kalau ada refleks gitu bisa aja mungkin ada 1, 2, 3 makhluk pengikut gitu kan. Bisa kamu bisa kirimin foto kamu. Yes. Dengan mention aja langsung ke @friendradio_id. Ya, @friendradio_id nanti pakai aja tuh, tolong dong Kak, bacain. Ya foto ini, karena biasanya Ali itu ngebaca per foto pacar boleh, foto pacar. Boleh. Biasanya Ali itu membaca per foto per momen gitu. Jadi kan setiap tapi fotonya udah diedit kayak mana? Masih bisa kebaca? Insyaallah. Kalau editnya benar-benar jadi sih. Ya. Kalau editannya berat banget tuh. Wah, susah. Pakai 360. Dari situ udah kebaca karakternya kan, ya kan? Udah kebaca. Ya, udah dari 360 nih dia lagi 60 gua. Udah jadi 600 berapa tuh? Jadi 712. Dipakai 360 tuh udah gitu diedit juga pakai Photoshop kan. Waduh. Tambah lagi kan. Susah. Udah gitu kontrasnya dipenuhin kan. Waduh, putih semua ya kan. Ya friends, jadi kalau mau ikutan bareng kita seru-seruan sih, ibaratnya untuk fun aja. Jadi jangan terlalu dibawa serius juga untuk baca karakter ini. Tujuannya memang untuk senang-senang aja ya kan. Tebak-tebakan lah. Tebak-tebakan aja gitu. Bener bilang bener, enggak bilang enggak. Ya silakan langsung aja. Silakan. Mention di @friendsradio_id, langsung aja di situ. Kirim foto, mau foto kamu, mau foto terlama, terbaru. Tapi sih enaknya kalau kamu pengen tahu. Jadi kamu yang sekarang, ya kamu lagi dengerin nih, langsung jepret selfie. Nggak usah, jangan. Udah foto temboknya. Karena kalau lagi tidur kan suka aneh-aneh. Oh gitu. Jangan. Oh iya bener Pak ya. Foto yang terbaru lah. Tapi pengen Pak saya pagi. Jangan dong ya. Jadi baca karakter ya, langsung mention aja sambil di tweet pic foto kamu, oke? Kita akan balik lagi. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut.
Friends Radio ID, radio streaming anak muda masa kini, dan balik lagi di Ghost Room. Gue dimatiin lagi ya? Emang? Ghost Room. Enggak. Ya, gua ada. Udah, kelar dulu. Oh, lowbat ini kayaknya. Lowbat ya? Oh, pakai baterai, Pak. Pakai itu. Gua ada ya, masuk ya? Masih. Cek. Gua ada ngomong mic lagi. Satu mic lo berdua berarti lo. Aduh. Tapi kenceng kok ini keren, enggak harus dekat. Suara kita Kayaknya gua kencengin. Oke. Jadi Kita jangan ada depan juga, Pak. Ambigu banget, Pak. ini kita udah masuk sesi terakhir ya. Ya. Benar banget. Ya mungkin tadi ada keren mungkin buat pendengar kita yang ingin membaca dirinya Melalui foto. melalui foto. Udah ada yang mengirim, coba cek. Seru juga nih malam gue baca karakter gue dong. Iya. Oke, siapa itu? Angel Putri Safira. sini loh. Itu siapa itu? Sikat li. Oh, penyiar sini. Sebelumnya tadi Wah, lu samping gua, Li. Kita friends yang nelpon atau apa, ada yang keputus. Tadi penjelasan gua, mohon maaf banget ya. Iya. Mohon maaf banget. Tenang aja, kalau keputus Nanti kita sambung lagi ke depan. Kalau keputus, kamu penasaran, nanti bakal diputar ulang katanya. Ya, Kron ya? Bener nggak sih, Kron? Ya, jadi ya? buat yang jadi buat Mita, siapa tadi Mita apa mati sih? Mita. Bahasa iya, Pak. Ada orang tua orang gitu, Pak. Kan kita nggak tahu siapa yang nggak Kita nggak tahu siapa yang Kita nggak tahu tadi siapa yang nggak Mita. Emang dia hidup apa mati? Kemana-mana. Padahal novel itu bukan orang gitu. Iya. Tapi cewek. Dia punya pulsa. Iya gitu ya, buat Mita, ntar dengerin lagi rekaman ulangnya yang bakal disiarin lagi di hari Kamis. Tahu malam Jumat. Oke, lanjut ke Ali lagi coba pembacaan karakter. Ini penyiar sini. Kru ya, office lah. Bagian apa, Kron? Umurnya nggak tahu ya. PR, public relation. Oh, masih muda ya, single nggak? Lagi dengerin dia. Masih single nggak? Lagi dengerin. Ya, terus gimana, Kron? Bagaimana, Lik? Angela Putri Safira, lagi dengerin ya? Halo Angela. Dan ini bersama gue biasa di segmen baca karakter atau tebak kepribadian. Bigo. Lewat foto ya. Dan ini namanya juga tebak-tebakan, jadi bisa aja salah. Dan mungkin ada sesuatu dari diri kamu yang kamu belum tahu gitu. Jadi ini tebak-tebakan jangan jadi patokan ya. Dan gue ngebacanya lewat momen. Yang lewat momen di foto. Di sini ada Angela Putri Safira. Angela kelihatannya kalau di sini kamu orangnya memang ada sisi egoisnya, kadang ada bad moodnya, dan bad moodnya itu kadang kalau misalnya udah bad mood susah banget kontrolnya. Kalau dia kadang kalau misalnya lagi down atau misalnya lagi moodnya jelek, kadang susah kontrolnya. Gitu. Iya, terus juga dia. Maksudnya buat naik moodnya lagi lama gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya dia kayak bad mood, dia susah. Ya selain lama, maksudnya dia kayak udah kayak ada waktu sendiri untuk dia seperti merenung itu. Gitu ya. Apa kayak misalnya kesel sendiri atau misalnya bete sendiri kayak gitu. Dan dia juga orangnya kadang kalau kelihatan dari foto ini ya, kelihatan juga dia orangnya nggak terlalu, orang-orang lain tuh jadi susah mengerti dia gitu. Nggak terlalu open. Iya, bukan, maksudnya orang-orang lain tuh nggak mengerti dia tuh susah. Mungkin dia antara sadar nggak sadar, tapi orang-orang lain tuh mengerti sifat dia atau mengerti kemauan dia juga susah. Kayak gitu aja lah. Ada lagi mungkin? Angela Putri Safira, dan dia nggak ada foto lainnya ya? Wah, kita cek. Atau Instagram gitu? Instagram mulu lu kata apaan? Kan ada Twitter, Pak. Lu jangan kebiasaan siaran. Bukan, Twitter kan satu doang. Ya kan ada media, Pak. Iya, fotonya foto lama. Udah lah, jangan ngajakin ribut lagi. Ini gimana lagi nih? Ini dia bukan nih. Nah, ini apa nih? Kalau di ini baru nih 23 Juni 2015. Lama 2015. Makanya. Nah, ini kalau di sini dia juga ada sisi childishnya, ada sisi egonya. Tadi dia bad mood, kadang juga ya betul ada bad mood juga. Terus habis juga kadang nggak terlalu dimengerti sama orang gitu ya, sadar nggak sadar ya. Tapi keinginannya keras ya. Nyaru sih. Kadang juga dia juga batu gitu. Susah dibilangin. Iya, ada keras kepala. Ada sisi batunya. Tapi juga dia
Sebenarnya kadang di beberapa momen dia ingin menunjukkan kayak bahwa diri dia siapa gitu. Kemampuannya apa atau gimana maksudnya Pak? Ya kemampuannya, maksudnya dia kayak pengen kayak sedikit menonjol kayak seperti itu. Oh gitu. Sekali lagi teman-teman, ini namanya juga tebak-tebak karakter, tebak kepribadian lewat foto, dan bisa juga salah ya. Lanjut ya. Boleh. Ada siapa nih namanya? Ada yang mau dibaca-baca lagi? Ini siapa namanya? Atau Ini tebak? mau baca. Oh mana siapa? Itu Pak. Nixon. Iya Nixon. Nixon PP official. Ini apa sih dia nih? Ini apa nih, grup band dibacanya gimana? Mana ini dia? siapa nih? Kok ini Pak Ustadz? Fotonya yang mana Pak? Ini saya lagi cari Pak. Ini foto asli apa bukan? Jadi gimana? Lu kalau ngebaca karakter lu dari mana, Li? Kalau gue tebak-tebak kepribadian lewat foto biasanya dari raut wajah atau momen pada ketika dia difoto pada saat itu. Seperti itu. Kayak gitu. Dan gue juga dari sisi psikologis juga, nggak cuma dari sisi indigo-indigoan. Gitu ya. Ini buat Nixon PP official ya. Coba kirimin fotonya yang jelas gitu. Ini gue nggak tahu nih Nixon ini emang yang ini yang di posternya apa enggak. Karena setahu gue yang Nixon ini dia tadi tweetnya promo single religi. Iya makanya apakah benar itu fotonya? Ya sekali lagi buat kamu semua yang pengen dibaca karakternya bisa tweet pitch langsung ke Twitter kita di @friendsradioid gitu ya. Iya. Gimana Angela? Apakah ada feedback kira-kira benar atau gimana atau ada sesuatu hal yang kamu belum tahu atau belum sadar itu mana nih? Iya, Angela. Apakah ada feedback? Angela ini masih muda Pak. Iya benar, masih anak-anak Pak. Iya mungkin ini karena ini udah lama ya fotonya. Iya gitu Pak. Ini beneran nih kita ditinggal berdua. Kamu itu banget nih orang pada nih. Soalnya gue sebenarnya butuhnya foto yang rada baru. Soalnya rada beda nih, lama sama baru kadang gitu. Oh iya masih pakai baju SMA nih ya. Iya momennya kan beda. Jadi gue juga bisa aja salah. Tapi lebih baik tuh memang rada baru ya fotonya. Rada baru. Kalau ada. Ya mungkin juga ada yang mau cerita sharing-sharing ya. Bisa nomor teleponnya di mana nih? Ini orang kampret. Kan gue kebiasaan ngomong gitu. Mungkin ada lagi nggak Li? Angela Li? Ada yang dibacain lagi nggak? Angela ya nunggu feedback aja. Nunggu feedback lamaan kita kagak ngomong itu namanya. Emang lewat Twitter aja ya? Lewat itu mana? WhatsApp nggak ada. Tahu Pak, saya kan baru sekali Pak di sini Pak. Ini yang aslinya mana nih? Gak ngerti gua Pak. Di mana WhatsApp, di mana? Ali suruh kontrol tuh lumayan rame ya. Airnya keras. Air yang tadi ada itu yang mau nunjukin kalau dia dari air. Oh. Dia itu cocoknya di air katanya gitu. Begitu. Emang kan di sini banyak kali. Kali air. Tapi kali emang biasa dari air ya? Iya Pak. Siapa tahu dari debu, lu kan nggak tahu. Ya kita ya kan Allahu alam. Bener sih bener. Tapi gimana menurut tentang kodam tadi? Kita bahas lagi aja udah biarin. Tentang kodam. Apa? Ini yang Nixon ini orang apa sih nih? Orang-orangan apa bukan sih? Gua nggak tahu nih fotonya asli apa enggak ini dia nih. Punya album religi dia. Tuh. Yang gue liat di media fotonya video semua. Dia mau kita baca diri. Oh itu ngapain tuh dibaca? Iya udah gue bilang tadi belum ngirim-ngirim dia. Nixon PP. Nixon. Next. Buat next ya. Nggak ada lewat yang WhatsApp gitu. Lewat lain mungkin lewat lain. Twitter doang ya. Jadi kata sekolah udah buka. Kan gue nggak tahu. Ini WhatsApp di mana Klon? Di itu WhatsApp tuh dia dipegang. Sudah HP Pak bukan di laptop. Laptop lagi apa namanya? Komputer. Jadi gimana Li menurut lu? Atau mau kita review aja? Kesimpulan ya. Karena itu udah 8 menit dari kita review kesimpulan dari awal tadi kita siaran ya. Iya. Sampai sekarang. Siapa yang mulai review? Siapa? Dodo. Kan gue nggak dari awal. Iya. Oke. Review kita pada hari ini tentang tema kita yang bertemakan kodam. Ya, kodam wujud kodam bakal gitu. Turun dah nih. Ya jadi menurut gua
kita sesama makhluk hidup, walaupun kita manusia dan makhluk halus, harus saling menghargai dan saling bertoleransi. Jangan sampai saling beradu sinergi, karena itu tidak akan baik jadinya. Ya, pokoknya saling menghargai lah intinya lah, gitulah. Bukan adu argumen ya? Bukan adu argumen, nggak boleh gitu Dulu masih gini aja. Itu pola Pak. Netralisirnya yang kayak gini deh. Otaknya nggak berkembang. Ya pokoknya dari lu kan. Ya pokoknya itulah, jangan saling cukup loh. Dan saling ya itulah. Konklusinya San. Konklusi. Apa dia bilang? Kongwan. Konklusi. Harusnya? Konklusi. Kurang gue. Ya, konklusi. ini kan benar-benar apa ya, perdana banget gitu kan, dan gue yang ibaratnya juga sebagai penyiar yang udah di sini duluan gitu kan. Sebenarnya ngadain, kita sepakat, bukan cuma kita tapi kru semua Friends Radio sepakat bahwa kita coba untuk pertama kali di Friends Radio kita juga ngadain siaran tengah malam begini gitu kan. Kita benar-benar pengen test case dulu, kita pengen ngeliat dulu gimana responnya, dan lumayan baik sih untuk awal. Dan kalau ngomongin soal program baru ini yang namanya Ghost Room, sementara ya, siapa tahu bisa keganti nanti. Enggak lah, enakan ini kayaknya. Udah ini enakan ya. Oke lah. Kesimpulan kali ini tuh sebenarnya akhirnya kita tahu lah, maksudnya kita tahu maksudnya info-info kayak gini yang mungkin sulit untuk didapatkan secara langsung dan secara sumber yang terpercaya, karena kalau lo cari di searching itu juga belum tentu kebenarannya juga belum tentu betul gitu. Di sini juga sama sih, belum tentu benar, tapi yang seenggaknya kita benar-benar sama-sama kita melihat, jujur, merasakan jujur juga apa yang kita rasain, apa yang udah pernah kita alamin gitu, untuk sharing bareng-bareng. Tujuannya nggak pengen kayak gimana, tapi bukan sombong atau ibaratnya kita justru malah ingin menakutkan, enggak. Justru gue pengen bener-bener jangan sampai jadi takut gitu, jangan sampai malah jadi ada masalah baru lagi sih gitu ya. Pengennya malah ngelarin masalah yang seharusnya dikelarkan gitu. Benar. Yang harusnya diselesaikan, bukan ditambah atau malah dipendem aja gitu. Soalnya kalau urusan-urusan kayak gini kan biasanya ketahan dalam diri gitu kan. Siapa tahu ketika bisa keluar, bisa memperbaiki juga akhlaknya atau juga ibadahnya, imannya gitu. Ya itu aja sih, maksudnya gunanya untuk lebih mendekatkan diri ke Tuhan, nggak ada lagi yang lebih dari itu sih. Dari gue. Li. Ya inilah Ghost Room ya, pengenalan kita bagi yang belum kenal. Memang biasanya seperti ini suasananya, harap dimaklumi. Jadi tadi kita udah ngebahas Kodam, kita nge-review dikit. Kenapa? Putus ya? Iya. Tadi kita ngebahas Hodam. Jadi memang kita acara Ghost Room ini bukan untuk syirik atau istilahnya tanda kutip menuhankan jin atau apa, tapi kita sebagai wadah untuk sharing-sharing yang bagi orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman gaib atau pernah diganggu oleh hal-hal gaib, jadi bisa sharing ke kita. Tadi kita udah ngebahas Hodam atau pendamping-pendamping yang ada di dalam diri kita seperti itu. Dan next, insya Allah bakal ada pembahasan yang lain bersama Reza, Ali, Bedul, dan Syukron. Yang mau request pembahasan juga bisa ntar. Iya. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih. Friends, kalau dari gua pribadi adalah bahwa dari yang kita bahas dari awal sampai hari ini tentang kodam, intinya adalah setiap manusia itu memiliki kodam. Ya, kodam yang asli yaitu korinnya, kembaran diri dia, yaitu ari-arinya dari situ.
Dan itu adalah cukup untuk dijadikan pengetahuan bahwa kita tidak hidup sendiri dalam ini, karena seperti apapun yang diajarkan oleh agama apapun, agama manapun pasti menerangkan bahwa Tuhan itu menciptakan bukan hanya manusia. Ada malaikat, ada iblis, ada setan, gitu kan, ada jin. Ini hanya untuk pengetahuan bahwa kita untuk semakin sadar, aware, mengetahui bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan manusia, dan kita sepatutnya harus saling menjaga batas wilayah satu sama lain, saling menghormati, menghargai, dan saling mengusik seperti itu. Dan intinya adalah untuk program kali ini, perdana ini adalah harapan gue sih ini bisa bermanfaat, dan kita terima banget kritik masukan apapun dari friends ya. Betul banget. Ya, dan ini memang benar-benar kita cek ombak gitu ya. Jadi gue sangat berharap sendiri bahwa ini bisa bermanfaat untuk friends yang membutuhkan informasi mengenai hal-hal gaib ya, seperti itu. Ya, jadi intinya balik lagi ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, bagaimana kita bisa menyikapi keadaan yang terjadi pada kita. Jadi benar-benar kondisi yang sedang terjadi. Walaupun niat kita baik atau apa, tapi kalau memang dari diri sendiri kita juga menanggapinya negatif, ya akan timbul negatif itu sendiri gitu. Betul. Benar banget itu. Dan inilah Ghost Room, jadi program perdana terbaru di Friends Radio. Jadi inilah kita, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di next di lain kesempatan di besok minggu depan ya. Mudah-mudahan kita ada lagi di sini dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Dan buat kamu yang ketinggalan lewat Jumat malamnya, nanti kita coba untuk putar lagi di malam Jumat. Diputar ulang ya. Diputar ulang. Ya, direka ulang ya, terserah Bang Bedul aja ya. Ya, kita akan mau reka ulang. Kita akan berjumpa lagi bila ada waktu dan izin Allah. Ya. Bener kan Pak, atas izin Pak. Iya. Kayak gue disalahin mulu setiap siaran. Nyalahin, siapa yang nyalahin sih? Ada yang nyalahin, cuman lu sadar aja kalau salah gitu. Sadar-sadar. Dan juga mungkin ada yang mau request pembahasan tentang seputar misteri, boleh langsung mention aja. Ya, dan mungkin kalau misalnya ada friends yang tadi banyak yang mau nanya tapi ke hold, keputus segala macam, bisa di luar siaran ini bisa nanya langsung aja ke Twitter, bisa Twitter gua atau Twitter Ali. Ya, asal jangan Twitter gua. Nggak bakal gua jawab kayak gitu-gitu Mbak, beneran. Kalau Twitter gua ada @raja rahasia, Ali ada Al-Iman Karim. Benar banget. Ya udah ya, jadi kita pamit. Pamit. Terima kasih yang udah mendengarkan di www.friendsradio.id. Terima kasih juga yang udah mendengarkan di situ, di aplikasi juga ya. Thank you banget yang udah ikutan mention di Twitter di @friendsradio.id. Thank you, dan terima kasih juga untuk semua kru Friends Radio yang sampai masih bertugas sampai tepuk tangan dulu buat kalian semua di luar. Tangan. Kan delay Pak kita. Iya sih. Mana ada efeknya Pak? Ada. Oke, asik coba. Gue nggak pakai. Iya. Dengerin dulu. Udah lama gue nggak dengerin tepuk tangan di radio Pak. Udah belum? Ulang dari sambutan. Terima kasih untuk kru Friends Radio yang sampai jam segini masih bertahan untuk bertugas. Oke, asik. Ada nggak Pak yang tepokannya berirama pak enggak gitu? Karena ini efeknya bukan pramuka yang bikin. Wih, ada teriakannya. Ada nggak Pak yang sambil salto Pak? Nah, nggak ngaruh. Ini nggak beres-beres sampai pagi nih gitu terus kayak gini ya. Oke, dadah. Selamat istirahat dan selamat happy weekend lah ya. Jadi buat teman-teman yang jangan lupa mampir lagi ke room Ghost Room. Iya, oke. Gue Raja Rahasia keluar. Keluar aja lu. Gua sih belum keluar. Gue mewakili Ali. Gua Abdul Wahab. Gua Sukron Jamal. Kita keluar dan pamit undur suara. Nanti kita akan balik lagi. Jadi tetap suaranya mundur Pak. Udahlah. Suaranya belas mob. Terserah lo dulu.